ucapkan selamat datang dan terima kasih telah bergabung pada webinar inovasi pembukaan pelayanan primer oleh Rumah Sakit di Bangkok, relevansinya untuk Indonesia pada hari ini Kamis 5 Desember 2024. Diskusi ini diselenggarakan secara hybrid melalui Zoom meeting di Gedung Litbang FKKMK UGM. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Lia selaku pemandu jalannya kegiatan pada siang hari ini. Sebelum memulai kegiatan pada hari ini, saya akan menyampaikan tujuan pada webinar hari ini. Yang pertama, memberikan wawasan tentang modal pengembangan pelayanan primer oleh rumah sakit dengan sumber dana bukan dari BPJS atau pemerintah, membahas penerapan inovasi kesehatan berbasis ekosistem pelayanan primer untuk masyarakat menengah ke atas seperti di Rumah Sakit Siri Raj, mengidentifikasi langkah strategis untuk implementasi modal serupa di Indonesia. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan langsung memasuki sesi inti acara yang akan difasilitasi oleh moderator kami yaitu Dr. Sri Muni Narasati MPH. Kepada Dr. Raras, waktu dan tempat kami persilahkan. Selamat siang Bapak dan Ibu hadirin. Terima kasih telah bergabung di webinar inovasi pembukaan pelayanan primer oleh Rumah Sakit di Bangkok. Saya Raras yang akan menjadi moderator pada siang hari ini. Webinar ini merupakan bagian tindak lanjut kursus kebijakan transformasi sistem kesehatan Asia Pacific Network for Health System Strengthening 2024 pada bulan November kemarin. Topik yang kita angkat pada hari ini adalah bagaimana inovasi layanan primer dapat dikembangkan oleh rumah sakit besar mengambil inspirasi dari Siriraj Edge Solutions di Bangkok, Thailand. Sebagai salah satu rumah sakit terbesar di Asia Tenggara, Siriraj Hospital telah menunjukkan bahwa peran rumah sakit tidak hanya terbatas pada pengobatan pasien akut saja, tapi juga dapat diperluas ke ranah primer seperti pencegahan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui webinar ini, kita akan mendalami model layanan dan mendiskusikan peluang serta tantangan implementasinya di Indonesia. Baik, Bapak Ibu telah hadir di Common Room PKMK FKKMK UGM. Narasumber kita pada pagi hari ini Profesor Dr. Laksono Trisnantoro MSc PhD, seorang pakar kebijakan kesehatan dan guru besar dari FKKMK UGM yang kemarin mengikuti field visit langsung di Bangkok untuk membicarakan kunjungan di tahun 2024 dalam konteks kunjungan tahun 2019 dalam sebuah diskusi. Kepada Prof. Laksono kami persilahkan. Ya, terima kasih, Mbak Aras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Ya, hari ini kita membahas mengenai inovasi ya, yang berupa semacam strategi diversifikasi sebuah rumah sakit pemerintah di Thailand ya, yaitu rumah sakit Siriraj yang sangat besar ya, 2000 tempat tidur. Ini kalau di Indonesia kayak RSCM ya, RSCM yang ada di Jakarta ya. Nah, ini menarik ya karena studi banding ini atau ke lapangan di Thailand ini itu oleh BKMK dan MMR UGM itu memang mempunyai tujuan yang tidak hanya melihat apa yang terjadi secara fisik ya, tapi juga secara insight itu kita akan coba melihat em, apa sih yang terjadi di Thailand dalam konteks pendanaan kesehatan. Dan kita tahu persis sekarang ini lagi ramai ya di Indonesia ya, BPJS ini mengalami situasi yang tekanan tinggi untuk eh, keuangannya ya dalam hal cukup atau tidak dananya untuk membayar rumah sakit atau fasilitas kesehatan. Kemudian juga rumah-rumah di Indonesia itu juga semakin banyak yang hidupnya dari BPJS, termasuk juga klinik-klinik juga, termasuk klinik utama juga ya. Nah, ini yang menjadi isu kunci ya. Ketika semua pelayanan kesehatan itu tergantung BPJS, ini apa yang akan terjadi? Ya, kemudian akan sulit sekali. Dan mari kita lihat dulu di Thailand ya. Sekali lagi ini kegiatannya tidak hanya hari ini ya, tapi akan bersambung dengan beberapa kegiatan termasuk minggu depan tentang BPJS-nya sendiri ya. Oke, nah, tapi mari kita lihat ya bagaimana situasi di Thailand dan bagaimana ya inovasi rumah sakit di Thailand dalam konteks UHC, Universal Health Coverage ya. Jadi mereka tanda kutip ya itu memang menderita juga dalam tanda kutip ya. Artinya begini ya, rumah sakit kalau melayani UHC itu, dan ini dari pernyataan dari teman-teman di Thailand ya, mereka tidak bisa hidup atau tidak bisa berkembang baik. Jadi mau tidak mau harus menggarap juga pengguna yang non UHC, yang kelas menengah ke atas.
Dan di Thailand itu juga banyak yang kelas menengah atas ya, tidak hanya Indonesia yang banyak, tapi di sana pun juga banyak. Oke, nah mari kita lihat dulu ya. Jadi hari ini dengan Mbak Raras ya, kita coba santai ya, kita ngobrol-ngobrol ya. Saya bersama Bu Putu Eka Ande ini yang juga menulis beberapa hal di sini ya. Ya ada beberapa diskusi ya, nanti kita akan coba lihat. Yang pertama agenda hari ini membahas kunjungan di tahun 2024 dalam konteks ya sebelum COVID 2019 kita udah berkunjung juga ke Thailand ya. Nah, itu juga sudah terjadi suatu situasi yang kita perlu ke Thailand untuk melihat bagaimana Thailand itu mengatasi masalah UHC-nya ya. Nah nih, dan bagaimana rumah-rumah sakit di Thailand itu mencoba untuk membuat diversifikasi usahanya ya. Oke. Sehingga nanti kita akan lihat juga pada konteks di tahun 2019 ya kunjungannya. Kemudian yang kedua, setelah kita memaparkan tadi pandangan mata tadi ya, kita analisis dengan teori yang ada, dan yang terakhir adalah refleksi untuk rumah sakit di Indonesia dan juga layanan primer ini. Oke, nah kita mulai ya dari yang pertama ya. Nah ini, coba kita masuk ke kunjungan di tahun 2020 dulu ya, nanti kita lompat-lompat ke 2019 ya. Nah ini kita, 2024 dulu, 2024 dulu ya. Eh, Berkunjung ke apa yang kita sebut sebagai eh, klinik inovatif ya, yang baru 1 tahun ini dijalankan di Sirirats ya, namanya Sirirats Edge Solutions ya. Dan minggu lalu kita ke Bangkok bersama-sama dengan sekitar 25 orang Indonesia ya, untuk melihat primary care di sana, tapi juga melihat bahwa hubungan antara primary care dengan rumah sakit itu em, semakin erat ya. Dan ini pernyataan oleh direktur rumah sakitnya, bisa di apa perbesar nggak nih? Ya. Nah, ini laporannya bisa di web ya, udah masuk web ya. Sudah. Sudah, webnya apa ya? Web Cimeruk. kebijakan kesehatan. Ya, nanti dikasih apa di kayak rundown tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat, sorry, Rantex. Ya. Nah, kalau kita lihat itu rumah Sirias tadi itu lebih dari 2.000 tempat tidur. Dan 15 tahun lalu kira-kira ya, itu sudah mempunyai inovasi berupa rumah sakit model private wing di dalam kompleks rumah sakit besarnya ya. Jadi ini. Dan itu bukan untuk UHC, tapi untuk melayani kelas menengah atasnya di Bangkok ini. Jadi ini pengembangan private wing sudah berjalan dulu sebelumnya. Nah, tapi di setahun yang lalu dibuka yang namanya Edge Solution. Ini untuk pelayanan primernya. Ya. Kenapa? Ketika kita melihat ke rumah sakit yang ada private wing itu ada di kompleks rumah sakit ya, sama-sama ya. Itu menurut teman-teman di Sirat itu sudah full, ya sudah susah sekali. Jadi sudah kenyamanan sudah tidak ada. Sehingga mereka mengembangkan sebuah unit yang terpisah dari rumah sakitnya ya. Ya turun lagi, terpisah dan walaupun sama-sama di tepi sungai ya, ya ada petanya tuh ya. Nah ini. Jadi itu sungai Chao Phraya yang legendaris tuh ya, yang di Bangkok. Nah, itu rumah sakit induknya itu di ujung atas itu dan rumah sakit polinya itu preventive healthcare dan primernya itu ada di eh, bawah itu ya sekitar berapa 23 menit naik mobil ya 7 kilo macet makanya ya. Nah ini menunjukkan bahwa terjadi suatu proses yang kalau kita lihat diversifikasi di mana pelayanan primer itu dikembangkan ya tidak di tempat asalnya ya, tapi tempat jauh ya, bukan di asalnya ya, bukan satu tempat ya. Nah ini, jadi rumah sakit ini membuat edge solution tadi lebih pada aspek preventif ya, yaitu menjaga agar yang sehat tetap sehat tidak sakit dan juga memberikan pelayanan lebih personal ya dan komprehensif, termasuk juga diagnosis center yang menarik ya, termasuk ada CT scan di sini. Nah, jadi saling melengkapi dengan rumah sakit induknya. Ya, turun lagi ya. Nah, terus turun. Nah, yang paling menarik dan kita juga terkejut juga ya. Nah, rumah sakit ini berada di lantai 5 sebuah mall ya. Ya, dekat ikon Siam ya, yang di tepi Sungai Playa tadi ya. Jadi kita bisa bayangkan ya, memang menurut menurut yang direkturnya ya, mereka mengarah juga pada wisatawan.
mancanegara juga. Jadi bisa aja mereka MCO-nya di Edge Solution tadi, ya berapa jam, kemudian makan, senang-senang di mall, dan malamnya ikut cruise tadi ya, di Chao Phraya tadi. Jadi ini pendekatan yang betul-betul sangat, menurut saya sangat menarik ya. Nah, kemudian apa yang dilakukan di Edge Solution? Nah ini, terus turun lagi. Nah ini kegiatannya itu adalah inovatif check up. Ya, check up-nya sangat inovatif, termasuk diagnosis centernya ya. Ini. Kemudian preventive treatment ini. Preventifnya banyak sekali ini. Jadi ini untuk membuat orang tetap sehat terus ya, jangan sampai jatuh sakit. Kemudian enhancement and therapeutic ya untuk penguatan, kemudian juga revitalize and anti aging. Nah, ini yang ke arah estetika gitu ya. Kemudian mind and body balance ya, dan lain-lainnya ya. Nah, Anda bisa klik coba di Sirat, harus coba diklik ya. Ini kita bisa lihat. Nah, ini. Up, down webnya. Oh, lagi down mereka. Atau kebanyakan. Ya, oke. Tapi intinya itu ini bukan kuratif care ya, tapi lebih ke arah preventif dan juga enhancement, anti-aging, macam-macam. Termasuk juga herbal medicine itu juga ada ya. Oke. Terus, nah sehingga kalau kita lihat, ini situasinya ya. Ini kalau kita masuk di mall itu ada petanya ya, di lantai 5 tadi, Edge Solution, di bawahnya itu macam-macam sekali apa, ya seperti di mall ya. Dan luasnya sekitar 3.000 tuh, salah tuh, 3.000 persegi ya, besar banget ya. Ya, terus lagi, ya. Nah, terus turun, juga ada semacam, ya nih, eh, fitness center juga ada nih di sini, jadi menarik. Kemudian kecantikan jelas, pusat diagnostik ini, terus, ya, nah ini, coba Anda bayangkan ya, CT scan yang sangat berat 400 slice ini ada di sana ya, naik-naik lagi. Ya, tapi memang ini yang menarik ya, pada waktu mall ini dibangun, naik ya ini, itu Sidat juga ikut mengarahkan supaya lantai limanya itu bisa menanggung beban seperti ini ya, untuk CT scan yang canggih ini ya. Jadi ada X-ray sampai ke breast center diagnosis facilities ya. Ya, terus ini ingatan saya juga di Melbourne ya. Di Melbourne juga demikian ya. Waktu 2 tahun lalu kita ke sana itu PET CT, kamera paling canggih untuk cyclotron itu bukan yang di rumah sakit, tapi di klinik ya, di Melbourne, di perkantoran, lantai 5 juga. Jadi kita bisa bayangkan ya, di luar negeri itu klinik itu semakin lama semakin seperti rumah sakit ya. Dengan tujuan supaya jangan sampai orang sehat terlalu banyak ke rumah sakit dan membuat rumah sakit penuh ya. Ini. Nah, potensi layanan lebih dari 1.000 orang per hari. Ya, nih. Nah, ini. Walaupun sekarang masih 500 ya, nah, tapi ini bisa 1.000 orang per hari, dan memang sumber dananya ini betul-betul sumber dana yang berasal dari swasta. Ini. Bukan UHC-nya Thailand ya, jadi bukan BPJS Thailand ya. Nah, harapannya itu juga ada semacam keuntungan, dan Sirius itu bukan for profit hospital ya, jadi keuntungan itu bisa dipakai untuk mengembangkan pelayanan untuk mereka yang miskin di rumah sakit induknya ya. Nah, ini situasinya ya. Oke, nah sebentar kita masuk dulu ke 2019 ya. Nah, ini sebagai gambaran bahwa di tahun 2019 ya Sirirat sudah membuat private wing, tapi ini untuk kuratif ya. Ya ini yang namanya private wing, ada juga apa namanya websitenya itu ya, SI, namanya agak panjang tuh, SIPH itu, bisa nggak diklik tuh? Atau juga down juga nih, yang bawah, yang bawah. Oh, bukan. Yang SIPH. Nah ini, atau SIPH itu juga ada. Namanya Sirirat Priya Maharajatul Hospital ya. Ya itu, atau yang SIPH itu juga diklik tuh. Yang ya, nah ini. Ya, nah ini kita bisa melihat ya, ini seperti private wing-nya, uh, bisa pakai bahasa Inggris ya. Ya, ya. Jadi ini untuk yang kuratifnya ya. Jadi ini di tower ya, tower tapi di dalam kompleksnya rumah sakit. Kalau Edge Solution itu di luar rumah sakit ya. Oke, ya kembali ke ini ya, kembali ke laporan tadi, ke Word-nya. Nah terus turun.
Nah, ini memang juga untuk mencari dana yang sifatnya non UHC ya. Dan di sana itu ada semboyan pro to pay ya. Artinya masyarakat itu diajak untuk membayar dari kantongnya. Tidak ada cost sharing, tidak ada bersama-sama enggak, tapi ini betul-betul dari kantong mereka sih atau askes komersial. Ya. Dan tarifnya lumayan tinggi ya, tapi ini terus berkembang ya. Jadi ini gambaran ini tahun 2019 ya, food courtnya, suits macam-macam ya. Sekali lagi ini untuk kelas menengah atas di Bangkok yang biasanya memang bukan rumah sakit pemerintah. Oh, biasanya rumah sakit swasta kayak Burumga dan sebagainya. Oke ya, saya dari sini Mbak, silakan kalau untuk Ya, diskusi dulu silakan untuk oke. kita lihat bagaimana apa yang terjadi di Thailand. Kalau ada komentar atau pertanyaan, monggo, silakan. Ya, terima kasih Prof. Laksono atas sharingnya. Jadi kita bisa lihat ya dari tahun 2019 diversifikasi usaha yang dilakukan oleh Siriraj Hospital ini berupa private wing, sedangkan di tahun 2024 ini sudah bertambah dengan adanya klinik primer yang sama-sama menyasar kalangan menengah ke atas. Di dalam mall begitu ya Prof ya. Jadi bisa setelah periksa mungkin mau makan di mall bersama keluarga juga bisa seperti itu. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu peserta webinar pada siang hari ini mungkin apakah ada yang ingin berkomentar atau mungkin pernah berkunjung ke sana juga mungkin bisa membagikan pengalamannya. Kami persilahkan bisa raise hand atau tulis di kolom chat. Ayo, silakan. Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan dari yang dikunjungi Prof. Laksono, mungkin apa yang paling menarik atau seperti apa begitu, silahkan. Oh, ada Ibu Siti Salimah. Silahkan untuk membuka mikrofon kalau bisa kameranya juga Ibu, silahkan. Ibu Siti Salimah. Bisa, nggak tahu. Sebentar, Mbak, saya pindah ruangan sebentar. Saat ini ada 8 rumah ulang ada barnya dulu sebentar. 1 menit saya pindah ruangan sakit juga. Baik, ada lagi Pak Devri Hardeni. Selamat siang Pak Devri. Oh, Siang, siang Mbak, siang Prof. Ya, siang. Ya, silakan Pak. Izin Prof, saya langsung ke ini aja, eh, ke persoalan terkait UHC Prof, yang dikaitkan tadi dengan studi banding di Thailand. Kalau untuk konsep yang tadi disampaikan terkait kaji banding, apakah mungkin diimplementasikan di Indonesia Prof? Ya, Dengan nilai yang sekarang yang sekarang disetujui oleh BPJS gitu Prof. Kan kita masih sering berdebat ya Prof terkait dengan kurangnya mungkin nilai klaim yang rendah, dan ya mungkin setiap regional atau setiap provinsi atau daerah kan punya kebijakan sendiri Prof terkait dengan kesepakatan tarif Prof, tarif pelayanan. Jadi kalau misalnya dengan konsep yang di Thailand, kira-kira bisa nggak diterapkan di Indonesia, Prof? Mungkin di Pulau Jawa, mungkin sebagai contoh. Makasih, Prof. ya. Jadi gini ya, yang di Thailand itu diversifikasinya itu tidak menggunakan dana UHC mereka sama sekali ya. Paham ya? Jadi kalau di Indonesia misalnya, nanti kita akan bahas pada akhir juga ya. Itu diversifikasi yang penggunanya itu dari askes komersial sumbernya atau kantong sendiri. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan UHC. Bisa dipahami Pak ya, Pak Devi ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi pertanyaan saya juga ada teman-teman di rumah saya di Indonesia ya, misalnya ya, di Jakarta ya. Kita tahu Jakarta itu kan ada yang miskin, ada yang kaya Pak ya. Hotel aja ada hotel Melati, ada hotel bintang 5, bintang 6 ya. Nah, sekarang pelayanan primer seperti Edge Solution tadi, itu bisa nggak dibuka di mall itu? Tapi bukan BPJS sama sekali Pak ya. Ini untuk mereka yang membelinya atau menggunakannya dengan askes komersial swasta atau dengan kantong sendiri. Jadi kita bisa bayangkan ya, misalnya RSCM buka di satu lantai ya, di mana itu, saya nggak apa,
Kayak Plaza Indonesia Mall ada ya namanya. Atau Rumah Sakit Fatmawati di Jakarta Selatan itu membuka di Pondok Indah Mall. Itu Pak, analognya ya. Jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan BPJS. Nah, Oh atau iya, maaf Prof. Berarti saya salah persepsi tadi. ya, eh, Kebetulan di sini sedang berisik Prof. Jadi tadi ya, eh, yang terdengar tuh hanya UHC. Sana saya baca judulnya UHC tadi. ya, Tapi kalau untuk konsep penerapan secara asuransi apa namanya bukan BPJS, saya rasa untuk Indonesia memungkinkan ya Prof. Karena kalau untuk pasarnya masih ada kalau menurut saya ya Prof. ya, justru itu Pak. Nah, kalau untuk rumah sakit, kita kan tahu ya, seperti di Taiwan juga, di Bangkok kan rumah sakit swasta kan nggak ikut UHC sana, Pak. Ya, di Indonesia juga ada rumah sakit swasta yang tidak menangani BPJS atau tidak kerjasama dengan BPJS. Di Rumah Sakit Pondok Indah misalnya, atau di Jogja itu rumah sakit JIH. Di Jakarta rumah sakit nasional. Ya, itu kan tidak kerjasama dengan BPJS. Mereka hidup nggak? Hidup. Hmm. Ya, nah pertanyaan menarik sekarang, ada nggak klinik yang tidak melayani BPJS? Klinik preventif promotif tadi, ada nggak? Nah Setahu ini, saya Prof sejauh ini agak berat ya Prof kalau untuk klinik di Indonesia. ya makanya ini satu pertanyaan ya. Sekali lagi ini jawabannya bukan pada saya, tapi para teman-teman para manajer rumah sakit, owner tadi. Memang ini semua take risk ya. Nanti kita akan bahas pada analisis konseptualnya ya, punya risiko ya. Tapi ini salah satu cara ketika kita melihat ekonomi Indonesia ini kan kalau kita cermati ya, tax ratio kita kan rendah, hanya 10% dari GDP masuk pajak. Jadi 90% ekonomi kita itu di luar pajak sebenarnya. Artinya dana itu ada di masyarakat untuk entah untuk kesehatan, untuk makan, untuk minum, untuk merokok ya. Nah, apakah memang tidak ada peluang dari seperti Aid Solution ini di Indonesia atau di kota-kota besar di Indonesia, nih, misalnya di Medan, di Bandung, di Surabaya, di Jogja, sehingga orang bisa preventive health, bisa deteksi diri, diagnosis center, bisa mempercantik diri, pokoknya semua mengenai kesehatan. Namanya tadi disebut Aid Solution ya, AIDS-nya itu health ya, health solution ya, itu ada di satu tempat, di mall lagi. Jadi coba deh, ini yang ingin saya bawa ke teman-teman manajer rumah sakit di Indonesia ya, untuk melihat kasus ini sebagai sesuatu yang ini suicidal apa strategi bunuh diri atau strategi yang betul-betul canggih nih. Saya tanya sudah 500 orang nih, 500 tahun ya. Mereka punya kapasitas 1.000 dan itu pun belum menjangkau banyak wisatawan asing yang datang ke Bangkok untuk ini. Mereka masih belum, masih ya, kita bayangkan juga kalau orang Indonesia tahu ya, saya yakin juga senang juga ke sana, check up di sana sambil di mall ya, dan malam harinya ikut cruise di Chao Phraya nih. Nah, itu Mas Henry. Gimana Mas Henry? Kalau Mas Henry gimana kira-kira? Ada nggak marketnya untuk ini Pak? Kalau ngelihat peluang sih ada ya Prof. Ya, Kalau untuk sekarang trennya mungkin ada, tapi mungkin kalau yang pernah saya amati harus punya strategi khusus Prof untuk itu. Dan dari awal mungkin harus jelas segmennya di awal baru bisa pengembangan Prof. Kalau itu menurut saya gitu Prof. ya, oke. Oke, nanti di segmen kedua kita bahas ya Pak. Secara theoretical, konseptual. Kita sekarang coba bahas dulu mengenai situasi di Thailand yang bagi saya sangat-sangat menarik ya. Dan bagi Thailand juga masih inovasi baru setahun Pak. Jadi satu lantai di mall itu dipakai untuk Edge Solution tadi ya. Ya, oke, ada lagi. Oke, ada lagi yang raise hand, Prof. Dari Bapak Nuzeli Husnedi. Oh, Selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Ya, selamat siang Prof. Nuzeli ya. Prof dari Riau. Rio, Pak Iya, Nazarudin. ya senang ketemu Prof. Ya, ya. Ini sebetulnya saya waktu Prof posting ini bagi saya sangat menarik sekali Prof. Jadi kita kan lagi hiruk pikuknya tentang apa namanya pelayanan kesehatan kita ini dari adanya transformasi pelayanan yang juga kita lakukan ini. Kadang-kadang kita pikir kita fokusnya kemana gitu ya kan jadi nggak jelas Prof. Ya. Nah, transformasi layanan primer juga lagi dikembangkan dengan membuat segmen-segmen nanti klaster-klaster di mana pelayanannya siapa yang harus melakukan gitu. Nah, rumah sakit sendiri juga BPJS lagi kalang kabut gimana cara bayar, nah, malah cenderung bangkrut kalau kita bisa sampaikan demikian, Prof.
Pertanyaannya adalah kewajiban negara seperti apa gitu. Harusnya kalau negara bicara UHC, negara wajib dong bayar apapun namanya gitu. Nggak boleh dibatasin gitu ya. Jangan sampai dikorbankan rakyat karena uangnya nggak mungkin harusnya diprioritas gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, program yang Prof buat ini tentunya pasti segmennya akan berbeda. Saya jadi ingat zamannya sebelum kita era BPJS, JKN sebetulnya. Dulu negara betul fokus kepada asking saja gitu. Jadi kita ngurusin orang miskin, jelas negara ngurusin orang miskin. Orang punya uang nggak usah diurus oleh negara, dia punya uang kemana-mana bisa gitu. Orang dari Pekanbaru dulu flu aja pergi berapa banyak Singapura, bro. Biasa-biasa aja sama dia gitu. Ya, pertanyaannya kan segmennya kira demikian. Nah, sekarang negara kita membuat regulasi lagi bahwa dia tidak boleh hal demikian. Malah lebih konyol lagi, cost of benefit saja biasanya ada asuransi swasta malah suruh pakai BPJS dahulu gitu baru bayar swasta kan aneh ya hal demikian bro. Saya pikir ini mulai dari regulasi mungkin saya ingin dapat komparasi dari Prof apa perbedaannya UHC-nya dari Indonesia dengan UHC-nya Thailand sehingga Thailand berpikir yang seperti ini gitu Prof. Apa karena ada transformasi benang pembiayaan apa memang kita tidak punya lagi untuk membiayai segitu aja biaya BPJS kita cari peluang lain. Kalau itu dibuka oleh negara gampang itu Prof menurut saya. Ya kan? Jadi klinik-klinik bisa akan cari segmen aja yang punya uang kita buat klinik-klinik khusus asuransi swasta gitu kan. Apalagi rumah sakit besar yang sudah membuat demikian. Dan itu mungkin salah satu solusi di tengah-tengah BPJS tidak mampu membayar ini juga gitu. Nah, jadi pertanyaan saya Prof adalah bagaimana komparasi pelaksanaan dan regulasi UHC di Indonesia dibandingkan dengan di Thailand gitu kan. Nah yang kedua ini kan perlu disampaikan ini rumah sakit paling besar di sana. Kalau kita di RSCM gitu, ya RSCM tinggal bangun aja nanti di satu tempat untuk yang primernya sudah boleh-boleh saja gitu. Nah berarti nanti orang yang punya uang di sana aja semua. Kita betul-betul di Indonesia bilang tuh nanti membuat apa namanya ya tidak bicara keadilan gitu lah dibuatnya gitu. Pada fasilitas yang berbeda. Orang kita budayanya belum tahu lagi bahwa di pesawat ada kelas bisnis segala macam dibandingkan ekonomi belum bisa memaham demikian. Contohnya apa? Sekarang ini yang memanfaatkan BPJS itu justru orang kaya-kaya, Bro. Gitu. Orang miskin sudah pasti lah, tidak mungkin. Kenapa mereka sudah punya asuransi lain, tidak pakai asuransi lain aja? Enggak, karena mereka itu haknya demikian. Kecuali waktu udah ke luar negeri, jual tanah pun mau dia udah ke luar tanah demikian gitu. Nah itu kan mungkin ada perubahan budaya juga yang kita harus lakukan itu. Jadi saya melihatnya ini memang mungkin pada waktunya mungkin akan ada hal seperti ini, Prof. Mungkin track ke sana mungkin kita enak untuk didiskusikan. Mungkin salah satu alternatif kesulitan pembayaran negara kita terhadap pelayanan BPJS yang tadi disampaikan oleh teman kita sebelumnya Pak Defri bahwa sekarang kita bila nilai keekonomian dari inasi BPJS kita pertanyakan siapa yang berdebat menyatakan itu sampai ternyata BPJS nggak mau membayar sampai sekarang gitu Prof. Jadi saya ingin komparasi di apa Thailand seperti apa pelaksanaan UHC-nya, Prof, pembiayaannya seperti apa, di Indonesia gimana, apa perbedaan regulasinya gitu. Nah, jadi sehingga kita bisa nanti membuat segmen atas ini akan diarah seperti apa. Itu perlu regulasi juga dari arah kebijakan Kementerian Kesehatan bahwa diperbolehkan hal demikian. Mungkin kan bekejar-kejar orang mungkin hal demikian, Prof. Itu aja mungkin salah satu permintaan pertanyaan saya cuma Prof mungkin untuk komparasi seperti apa yang kita lakukan. Itu aja Prof. Terima kasih Prof. Ya, Pak Nuzeli dari Pekanbaru, Pak ya. Ya, siap Prof. Itu paling garis depan kita berhadapan dengan Malaysia, Pak ya. Iya Prof. Nah itu Pak, itu yang justru kita harus lihat Pak ya. Jadi tadi pertama ya, mengenai kalau UHC di Thailand dan Indonesia, ini Pak, memang ini ada perbedaannya. Di UHC, di Thailand, UHC-nya itu memang betul untuk mereka yang menengah ke bawah Pak. Fokus di situ. Ya tadi mungkin sama dengan Pak Nusri katakan tadi Pak. Yang askesin dulu Pak. Ya. Ya. Ya, oke ya. Tapi kita mengambil jalan beda, Pak. Di tahun 2011 kita undang-undang BPJS jalan ya. Itu yang kaya pun masuk ke BPJS, Pak. Iya. Nah, kemudian ternyata hasilnya apa? Ketika masuk dalam satu pool, satu kuali tadi ya, itu tentunya yang kaya akan ambil lebih banyak karena lebih mudah aksesnya, lebih dekat, lebih tahu dan juga yang sangat penting bahwa yang dibayar oleh pemerintah kan hanya tarif rumah sakit, tapi ongkos transportasi, akomodasi dan sebagainya itu tidak. Jadi orang miskin memang lebih lebih sulit untuk akses ke rumah sakit dan terjadi memang betul sebagian besar ya dana itu dipakai orang kaya bahkan dana PBI APBN yang harusnya untuk orang miskin ya dan tidak mampu
itu sebagian besar itu dipakai bukan untuk orang miskin, tapi justru oleh mereka yang mampu pada 4-5 tahun terakhir ini. Ya, itu Pak Nuseli ya. Nah, makanya ini sekarang terjadi suatu masalah di kita ya, BPJS kewalahan. Oke ya, ini satu ya. Tapi saya nggak akan membahas BPJS kewalahan secara mendalam ini, nanti minggu depan ada ada sesinya khusus ya. Nah, tapi dalam situasi ini Pak, ini contoh di Pekanbaru tadi Pak. Itu saya yakin di Pekanbaru pasti ada kelompok yang tidak puas dengan pelayanan standar BPJS Pak ya. Betul nggak Pak Nusili ya? Ya, Prof. Ya, makanya pergi ke Pineng atau ke Singapura, betul nggak Pak? Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menangani ini, Pak? Apakah kita diam aja di Pekanbaru, Pak? Dan mereka juga ternyata keluarnya tidak hanya untuk kuratif loh, Pak, tapi juga untuk MCU, ya. Bahkan ini iklan PET City itu di Malaysia itu, PET City tahu ya untuk yang PET scan atau untuk itu Ya, untuk cancer tadi untuk diagnostik juga ya. Itu pakai rupiah, 10,5 juta rupiah sekali ya, ambil itu. betul. Saya yakin orang-orang Pekanbaru ke sana, Pak. Nah, sekarang pertanyaannya, apa tidak ada pasar untuk kegiatan ini yang non BPJS, Pak? Tidak ada penggunanya, Pak? Hmm. Ya nih. Dan kalaupun ada penggunanya, itu menyalahi keadilan nggak? Menurut saya tidak. Justru itu mengurangi beban BPJS. Kalau orang kan begini, Pak ya. Misalnya orang mampu, dia udah screening yang mampu dia bayar sendiri, nggak usah pakai screeningnya BPJS atau pemerintah. Pemerintah tuh miskin loh Pak. Jadi pemerintah kita itu di catatan pajak yang bisa dikumpulin oleh Bu Sri Mulyani dan teman-teman di KemQ itu hanya 10% dari GDP kita. Kecil banget. Di Thailand itu 17% dan itu pun mereka paham betul. Walaupun lebih tinggi dibanding Indonesia, mereka paham bahwa masyarakat kelas atas itu harus bayar sendiri Pak. Di kita enggak. Didorong rame-rame masuk BPJS, akibatnya mereka ambil banyak dari BPJS. Di Belanda yang super kaya, mereka juga sadar betul tidak mungkin pemerintah mampu membayar kesehatan, sehingga yang kaya pun diminta bayar. Nah, ini loh Pak. Jadi Ya, saya penganut mazhab, mari kita buka pelayanan untuk orang menengah ke atas supaya beban BPJS itu berkurang. Misalnya nih, mata Pak, operasi katarak itu kan klinik boleh nggak Pak? Pak Nuseli, ya, boleh kan untuk boleh. katarak? Ya, sekarang yang kaya, mengapa nggak ditawari lensa yang harganya Ya, 25 juta Pak? betul. Ya nggak, yang di Singapura habis berapa 150 juta mungkin ya. Di Pekanbaru cuma habis mungkin 80 juta misalnya. Bagus kan? Karena apa? Ketika orang kaya itu yang dia anggota BPJS juga, dia pakai mata dan dia bayar sendiri tadi, operasi katarak tadi ya, pakai uang dia sendiri, kan berarti kan jatahnya dia nggak pakai. Benar nggak Pak? Jatahnya dia dipakai untuk menengah ke bawah yang butuh operasi katarak yang sekarang di kuota ketat oleh BPJS. Jadi ini ideologinya justru kita melindungi mereka yang menengah bawah supaya dana BPJS itu lebih fokus ke sana dan jangan terlalu tertekan ini Pak. Nah, ini yang kita harus cepat-cepat ngelola pasar ini Pak, pengguna ini. Sambil kita mencoba cari tadi bagaimana BPJS bisa diperbaiki, tapi ini butuh revisi undang-undang nih, enggak mudah ini ya, tidak mudah nih. Tapi yang sekarang kita fokuskan itu dengan belajar di Thailand tadi, bagaimana kita bisa strategi kita bisa pas untuk tadi, apalagi di Pekanbaru ya, untuk mengembangkan hal-hal yang orang-orang Pekanbaru misalnya itu ngapain saya harus pergi Pet City ke Kuala Lumpur kalau di Pekanbaru bisa misalnya, atau kenapa saya harus MCU di Singapura misalnya, atau sebaliknya mungkin nanti orang Singapura MCU di Pekanbaru sambil melihat wisata di sana barangkali gitu ya. Gitu Pak Nuseli ya. 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 Jadi Boleh sebenarnya tambah, Prof? apa? Ya, Boleh tambah dikit, Prof? ya, ya, ya. Nah, jadi saya sebetulnya merespon ini waktu Prof sampaikan hal ini di Persi sebenarnya, Prof. Ya. Ya, jadi saya senang sekali ini bisa ketemu Prof langsung sekarang nih. Ini, Prof. Saya memikirnya kita perlu tidak boleh malu-malu lagi bahwa kita kekurangan uang untuk BPJS. Maksud saya gitu, Prof, harusnya. Ini kebijakan negara harusnya muncul. Saya sangat senang kan, Prof kan kemarin staf khusus menteri sebetulnya gitu kan. Walaupun saya sudah balik ke kampus sekarang. Mungkin dari kampus lebih bebas mungkin Prof bisa masuk. Saya gitu, Prof. Ya, ya. Jadi memang harus betul-betul shifting apa kita sekarang ini. Jangan lagi memikirkan bahwa UAC itu adalah membayar semua orang lagi gitu.
Dan yang kedua, harus didata penduduk kita berapa banyak punya asuransi swasta gitu kan, Prof. Sehingga jangan lagi orang kaya ini maka itu juga akses semua, membentak orang juga bisa, dia segala macam fasilitas. Waktu sudah babak belur dari sini, Prof, dia pergi keluar mengundangkan uangnya sendiri atau pakai asuransi yang lain. Jadi duit tidak pernah masuk ke negeri kita. Lalu kita mencak-mencak duit keluar terus-menerus gitu. Saya setuju dengan Prof tadi. Di PET scan di Indonesia berapa? Saya minta PET scan di Riau tahun 2021 sampai sekarang belum jadi-jadi juga. Ya, gimana arahnya gitu? Saya minta jejaring pelayanan nuklir di Indonesia harusnya dibuat kayak kita mau pelayanan jantung gitu, Prof. Tapi sampai sekarang belum jadi terjadi hal demikian gitu. Nah, itu kan pemerataan sebenarnya. Di Malaysia, saya kemarin pergi PET scan, keluarga saya mau ke Malaka bisa, ke mana-mana bisa, banyak sekali tempat di sana. Saya tadi Prof juga sampaikan di Australia itu sampai layanan primer aja ada dengan PET scan yang Prof sampaikan itu. Hal itu kan harusnya jadi patokan kita membuat kebijakan. Tapi kita kan malu-malu kan Prof, sudah terlanjur nyatakan bahwa kita nanggung rakyat sendiri. Itu sebenarnya. Jadi saya usulnya begini sebenarnya Prof. Balik aja kita bahwa rakyat kecil, saya yang disampaikan Prof, saya mengembangkan pelayanan kanker terpadu, pelayanan jantung terpadu di sini. Operasi jantung pasien saya Prof, itu subsidinya 30 juta per pasien dibanding dengan BPJS. Ya. Ditanggung oleh kampung saya sendiri, dengan pemerintah daerah sendiri, bangkrut pemerintahnya lama-lama gitu, Bro. Padahal orang kaya-kaya tidak perlu pakai itu sebetulnya kan, Bro. Dia kan punya uang asuransi lainnya dan demikian. Jadi apa yang Prof sampaikan menurut saya harusnya jadi pemicu perubahan kebijakan bagaimana pembiayaan BPJS hanya dirubah. Bahwa orang yang kaya tidak usah ngurusin yang apa duit orang miskin, jangan diambil juga orang miskin itu, gitu, Bro. Jadi kita pakailah uang yang sudah fasilitas yang ada. Orang miskin butuh negara fokus melayani orang miskin sehingga semuanya terlayani dengan baik. Kan tujuan ya, apa tujuan utamanya kan sebenarnya kan orang tidak aksesnya yang orang kampung itu kan takut Bro. Ketemu siapa aja susah, apalagi minta pelayanan. Sekarang negara hadir di situ memberikan pelayanan mereka. Fokus aja di situ. Yang soal cari duit nanti biar nanti dengan asuransi swasta dan sebagainya pada segmen lainnya. Kalau itu arahnya dibuka oleh negara menurut saya percepatan peningkatan mutu pelayanan kita akan jauh lebih cepat daripada yang kita bayangkan sekarang. Sekarang berebut bayar BPJS semua, Prof. Lalu ngibul semua, fraud semua di situ nanti rumah sakitnya itu. Jadi kan bohong aja semua yang ada seperti itu. Itu maksud saya itu, Prof. Jadi saya sepakat dengan ide Prof seperti itu. Tapi gimana nih merubah kebijakan sehingga nanti memang arahnya model dulu lagi, tidak usah malu lah. Bukan setback itu, justru lebih maju, lebih memikirkan gimana pembiayaan lebih baik pada orang miskin. Itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, ya. Oke, nanti kita minggu depan Pak kita bahas itu ya Pak ya. Lebih detail ya. Oke. Terima kasih. Ya, ada. Baik, untuk UHC akan kita bahas kembali di minggu depan ya, Prof ya. Desember, ya. Ya, 16 oke, 16 Desember. Selanjutnya, ini masih ada satu yang Ya, resen, satu Prof? lagi. Ya, Oke, terus. baik dengan Ibu Siti Salimah, apakah sudah hadir? Bu Baik, Siti? terima kasih Mbak. Ya, silakan. Ya, selamat siang Prof. Bisa. Saya dari Rumah Sakit Muhammadiyah yang minggu lalu juga ikuti acara seperti ini yang di materi yang sebelumnya. Menarik sekali tadi paparannya terkait dengan apa namanya dari Thailand ya. Dan ini kemudian mendengarkan paparan tadi saya kemudian membayangkan kondisi di Muhammadiyah. Nah saat ini Prof, kami rumah sakit Muhammadiyah itu Muhammadiyah Asia itu didorong untuk mendirikan klinik-klinik yang ada di daerah-daerah ya yang memang bahkan salah satu yang jadi apa namanya isu kami ini adalah bagaimana kita membangun klinik menjadi 1.000 klinik gitu yang saat ini mungkin baru sekitar 250. Nah, insight yang saya ambil menarik tadi yang contoh kan sedikit ada kemiripan ya. Kalau tadi pendanaan dari yang AIDS Solution tadi kan dari filantropi. Ini hampir mirip dengan apa namanya amal usaha yang ada di Muhammadiyah ya, termasuk rumah sakit dan juga klinik ya, terutama adalah klinik. Nah, kalau tadi Bapak sebelumnya ada yang menyampaikan bahwa kalau tidak kerjasama dengan BPJS ini kayaknya kok klinik inilah apa namanya untuk bisa maju agak kesulitan. Nah, menarik tadi yang insight yang saya ambil adalah pelayanan di apa namanya Sirat Edge Solution tadi adalah memberikan layanan apa tadi preventif kemudian kegiatan-kegiatan yang itu bukan kuratif gitu ya. Nah, kalau saat ini mungkin memang di klinik-klinik yang kebanyakan memang lebih banyak kuratif sehingga yang bisa saya ambil adalah menariknya tadi berarti kita bisa mendesain sebuah layanan yang fokusnya adalah di preventif. Kalau tadi kan dicontohkan ada medical check up, kemudian mungkin beberapa layanan lain yang sebenarnya ini adalah justru di luar apa namanya di luar dijamin oleh BPJS sehingga
kalau misalnya ini bisa dikembangkan, ini justru bagi klinik akan bisa mendatangkan fresh money di luar daripada pelayanan yang BPJS. Saya kira ini insight yang sangat menarik yang mungkin bagi kami, walaupun nanti kita juga masih akan melihat bagaimana kondisi klinik, mampu nggak kita membuka layanan medical check-up atau mungkin layanan preventif seperti apa sih? Tadi kebetulan belum bisa dibuka ya Prof terkait dengan jenis-jenis layanan selain medical check-up untuk preventifnya itu apa saja sih yang mungkin barangkali bagi kita di Indonesia ini atau di tempat kami terutama yang kami di Bantul ini kita sudah punya 5 klinik dok yang di bawah Ampuan Rumah Sakit PKU Bantul. Nah ini kan menarik kalau misalnya tadi bisa dicontohkan preventif lain ke layanan apa sih yang selain tadi ya kalau tadi kan digambarkan di mall yang mungkin dengan alat-alat kesehatan gitu yang barangkali bisa kita kembangkan di klinik-klinik di kita itu di Indonesia. Mungkin itu Prof untuk pertanyaannya kira-kira preventif apa ya ide-ide selain tadi medical check up yang bisa kita kembangkan untuk di kita di klinik-klinik di Indonesia. Terima kasih Prof. Terima kasih ya. Ya, masih Bu Siti Salimah ya. Jadi ini yang jadi isu kunci ya. Memang diskusi kita ini untuk refleksi Indonesia kan nanti kita akan bahas juga ya. Masuk untuk kelompok Muhammadiyah ini. Nah, ini yang perlu kita cermati ya. Ketika bicara mengenai preventif tadi ya atau pelayanan klinik yang preventif, itu BPJS mungkin tidak banyak membayar ya, betul nggak? Kan nggak mungkin BPJS membayar untuk diagnostik untuk cancer misalnya. Itu susah sekali untuk yang advance ya. Nah, pemerintah pun itu punya keterbatasan untuk screening macam-macam tadi. Ya, oke ya. Nah, sekarang pertanyaan pentingnya ya, apakah masyarakat itu tidak punya dana untuk membayar sendiri untuk preventif? Ini. Ya, mungkin yang miskin tidak, mungkin ya. Tapi yang menengah atas gimana? Mungkin mereka punya Bu, tapi nggak tahu bagaimana membelanjakannya. Hanya mereka merokok, makan berlebihan ya, macam-macam hal yang justru merusak kesehatan. Ini. Dan itu terbukti ya, share kesehatan dalam GDP kita, belanja kesehatan itu hanya 3%. Dan sejak ada JKN itu tetap 3%, nggak naik. Apalagi 3,1, 3,2. Malaysia itu naik dari 3,6 jadi sekitar 4,8. Cina dari 4 menjadi 5,7% dari GDP ya. Amerika udah lama 17%. Inggris sekitar 12%. Kita 3% terus ya. Bawah 3,1, 3,2 naik turun gitu ya. Nah, jangan-jangan kita kurang belanja, kurang spending untuk kesehatan. Termasuk yang kelas menengah. Dan kesehatan yang apa? Yang preventif juga. Nah, ini Bu Siti Salimah ya. Jadi coba deh kita bisa bayangkan ya, selain medical check up ya. Sekarang pertanyaannya untuk kelompok misalnya wanita Muhammadiyah misalnya ya, itu ingin nggak tetap sehat, slim gitu, tidak berlebihan berat badannya, cantik misalnya. Saya nggak tahu nih. Yang tahu Bu Siti Salimah ya. Tapi ada nggak pengguna untuk preventif yang bayar sendiri? Untuk yang senior-senior usia 60 tahun ke atas, mereka juga ingin sekali ada wellness tadi. Mungkin tiap 3-6 bulan sekali mereka piknik ke tempat-tempat kayak di Bandungan, bisa berendam air panas atau Tawangmangu untuk herbal ya. Nah ini yang kita terus saja belum ya. Nah namun intinya kita akan mencoba membuat diversifikasi. Nanti kita akan bahas pada setelah ini ya. Secara konseptual ya, untuk klinik-klinik kita. Jangan sampai kita terjebak hanya pada klinik kuratif dan semua BPJS nih Bu. Saya nggak bisa bayangkan Bu, kalau ini semua seperti itu, begitu BPJS-nya goyah atau susah, kita semua susah hidup juga, sesak napas semua nih. Betul nggak Bu Siti Salma? Bu Siti ya? Gimana kira-kira? Ya. Nah, ini ya, mari kita coba ya, sambil kita mencoba mengusulkan kepada pemerintah memberesin BPJS nih ya. Karena setiap hari, aduh saya kalau lihat apa curhat di WA grup macam-macam itu, waduh, kita berat banget nih ya hari. Nah, sekarang mari kita mencoba Iya. inovasi dan hal-hal kayak di Thailand ini kita coba sebagai semacam contoh aja ya. Iya, Nah, betul-betul sekali, Prof. ya, ya. Itu tadi pengembangan klinik untuk bisa memberikan layanan justru di luar BPJS ya. Iya, iya, Betul-betul. iya. Di rumah sakit sudah bisa juga. Ada rumah sakit yang bisa tadi seperti lensa mata pakai lensa di luar BPJS. Itu dan itu haknya orang toh untuk membeli ya. Nggak bisa Betul-betul. dilarang. Bahkan menurut saya teman saya yang kaya dia anggota BPJS dia pilih membayar 90 juta dan ternyata dia senang sekali ya. Itu
bagus menurut saya. Jadi pahlawan. Karena apa? Dia tidak menggunakan haknya, dia merelakan haknya untuk orang lain, dan dia bisa bayar lebih mahal. Dan saya yakin pajak juga ada tuh, pajak apa namanya, pajak untuk lensa mata, kemudian income untuk dokternya, macam-macam. Jadi bisa hidup. Dan itu klinik loh, Ya, benar ya baik. Bu ya? Kan operasi katarak kan klinik, bukan rumah sakit. Bisa klinik, klinik utama bisa. Ya, ini di Permenkes yang baru juga ada aturan baru untuk hyperbaric chamber, tahu ya? Hyperbaric chamber itu bisa di klinik loh, Bu. Jadi Hmm. untuk yang butuh oksigen murni atau oksigen dengan kadar tinggi untuk apa luka diabetes, untuk macam-macam itu Hmm. bisa Bisa klinik. ya, itu menjadi kompetensinya klinik ya, Prof ya. Iya, iya. Hmm. Tahu ya, Bu, hyperbaric chamber tadi Ya. ya. Itu kan juga harga nggak mahal, sekitar 1 miliar mungkin alatnya Bu ya. Ini di Sleman juga ada yang punya bikinan sendiri. Dia untuk tetangga-tetangganya satu kali masuk 50.000 untuk 2 jam. Hmm. Ya banyak juga lagu juga. Hmm. Dari dia dapat berapa? 400.000 katanya. Ya, ya ini hyperbaric chamber juga bisa di Singapura. Hyperbaric chamber udah menjadi household ya. Apa peralatan rumah tangga ini. Ya, ini. Ya, ya, ya. Ya. Oke, begitu Bu Terima ya. kasih, Prof. Ya. Gitu ya. Jadi Ya. optimis ya Bu ya. Jangan Ya, sampai kita siap. Betul, betul. sedih Optimis. betul kalau kita semua meratap semua BPJS. Betul, betul. Ya kita dorong BPJS harus bagus, tapi cari inovasi-inovasi baru ya. Oke, karena waktunya harus masuk ke pembahasan nih. Ya. Iya, baik. Ya. Terima kasih Bapak dan Ibu. Kita pause dulu untuk sesi diskusinya. Kita akan kembali mendengarkan Prof. Laksono untuk membahas, menganalisis kunjungan tadi ya Prof, dengan teori yang ada. Nah, kami persilahkan Prof. Laksono. Ya, coba slide tadi ya, kita teruskan slide-nya. Ya, ya. Terus yang poin 2 ya. Nah nih, ya. Nah, jadi ini kembali pada ini respon yang sering kita bahas ya. Jadi bagaimana kita mendeteksi perubahan ya. Ya, jadi BPJS yang berat ini jelas perubahan ini ya. Dan kita harus paham ya mengenai perubahan ini. Dan kita tahu persis bahwa perubahannya itu memang karena memang BPJS-nya nggak cukup dana ya. Kemarin yang ada seperti seolah-olah ada uang banyak BPJS itu windfall ya karena COVID ya. Nanti tanggal 16 kita bahas ya. BPJS karena COVID itu pasiennya sedikit, ya. Kemudian pasien anggota BPJS yang kena COVID dibayar oleh kantong pemerintah yang lain dari eh, kantong pemulihan ekonomi nasional ya, PEN itu ya. Ya, dan sebelum COVID itu ada kenaikan tinggi untuk premi PPI APBN. Jadi itu kayak windfall ya. Nah, ketika COVID selesai kembali ke semula. Jadi dan ini demand-nya lebih tinggi lagi, orang sering apa paham betul bahwa kalau sakit ya harus berobat ya, akibatnya naik tinggi sekali. Nah ini berubah. Nah, kita perlu menafsirkan nih. Nah, ini penafsiran tadi dan membuat respon ini. Nah, ini yang menarik ya. Saya sering melihat teman-teman direktur rumah sakit, direksi rumah sakit ada yang bagus sekali ya bikin respon ya. Sangat-sangat paham detail itu ya. Tapi juga ada ya direksi rumah sakit yang EGP, emangnya gua pikirin tadi perubahan-perubahan tadi ya. Nah, saya berharap teman-teman yang ikut kegiatan ini termasuk kelompok yang ingin sekali untuk apa ya, membuat respon ya. Ya, slide. Jadi kelompok inilah. Nah, respon strategiknya ini saya dan Mbak Putu udah lama ya menggunakan model dari Ginter ya ini di mana ada perubahan lingkungan usaha jadi external environment berubah sehingga kita harus berpikir strategik ya external orientation, menganalisis data, kemudian kita membuat berbagai asumsi yang kita pertanyakan ya. Seperti tadi, ini dalam konteksnya di Edge Solution itu, apakah preventive health itu selalu pemerintah yang bayar? Ternyata tidak juga. Masyarakat yang mampu bisa membayar dan mereka senang untuk diperiksa atau dikembangkan, diberi semacam pemahaman supaya awet muda dan sebagainya. Ini bagian dari preventif. Nah ini. Kemudian generate new ideas. Nah, kegiatan ini saya tujukan pada teman-teman direktur rumah sakit, di rumah sakit atau pemilik owner yang ingin new ideas ya. Ini. Dengan meeting seperti ini ya, bersama saya 1 jam ini udah maksimal ya 100 orang yang datang ya. Artinya memang teman-teman juga akan mencoba mencari ide-ide baru dari omong-omong ya, kayak omong kosong kayak ini ya. Kita cari-cari ide lah. Nah, kemudian udah bikin renstra nantinya dan kita kerjakan ini ya. Nah, terus ya. Ini konsepnya ya. Terus, nah apa yang terjadi dalam konteks UHC ini? Terus ya. Nah ini, jadi memang kita harus melihat ya dalam model
makro, meso, dan mikro ini ya. Jadi yang ada di Thailand tadi itu memang makronya, sistem lingkungan makronya itu untuk financingnya, pendanaannya itu memang mereka memisahkan antara pendanaan orang menengah ke bawah dengan orang kaya. Dan ini memang ada kritikan juga. Jadi seolah-olah ada dua lapis ya. Jadi perbedaan memang ada. Jadi perbedaan untuk rumah sakit yang private tadi dengan UHC itu memang beda. Di kita tidak banyak beda, tapi juga ada bedanya juga. Ya ada, walaupun ada yang susah juga melihat ya. Nah, kemudian yang respon strategisnya ini yang tadi pembukaan klinik prevention tadi di kelompok mesonya itu ya. Jadi satu kepemilikan itu mempunyai eh, pelayanan primer ya, kemudian sekunder dan tertier dan rujukan baliknya. Nah, artinya apa? Yang ini sangat penting di level mikronya, di level klinis rumah sakit itu ada integrasi antara pelayanan klinis di rumah sakit induk dengan klinik di pelayanan primer karena eh, sistemnya orang-orangnya itu sama ya. Jadi clinical prosesnya itu antara ada yang di rumah sakit dengan yang ada di klinik itu ya menggunakan panduan yang sama. Jadi ada integrasi dan ini yang menarik ya untuk rujukan dan untuk rujukan balik ini. Oke, slide berikutnya. Nah, sekarang kita lihat makronya ya. Tadi Thailand itu tax ratio 70%, kita kurang dari 10%. GDP per kapita Thailand itu jauh lebih besar dibanding Indonesia dan Thailand bukan kepulauan, kita kepulauan. Nah, apa artinya kepulauan? Itu akses semakin sulit. Thailand itu walaupun panjang ya dari Chiang Mai sampai eh, apa Patani di bawah ya di selatan itu panjang banget ya. Tapi menurut orang Thailand itu dalam waktu 2 jam itu semua orang bisa akses ke rumah sakit kelas B atau rumah sakit provinsi. Ya. Di kita walaupun dekat tapi karena terpisah selat ya misalnya di Timor ya itu antara Pulau Timor dengan eh, Pulau Rote itu hanya 900 kilometer, tapi ada selat yang luar biasa dalam dan airnya luar biasa kencang ya arusnya ya. Itu susah sekali walaupun hanya 100 kilometer. Itu perahu kadang-kadang atau kalau pas badai nggak akan bisa jalan selama berhari-hari. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa beratnya kita sebagai negara kepulauannya. Lingkungan makro kita itu berat sekali ya. Tapi dalam konteks pendanaan tadi Pak Nusri benar ya, kita tuh masih punya asumsi bahwa pemerintah itu mampu membiayai semuanya. Padahal sebenarnya tidak. Kita tuh untuk membiayai infrastruktur aja itu sulit sekali ya. Ya, slide. Nah, kemudian antara Thailand dan Indonesia itu kita single pool, di Thailand 3 pool. Di Thailand tidak ada kelompok yang membayar untuk UHC ya. Kita ada BPPU dengan masalah ketertiban dan bayar ya. Hampir separuhnya itu tidak membayar tertib ya, artinya nunggak itu ya. Nah, kemudian juga pemerintah itu tegas untuk menganjurkan orang membeli asuransi kesehatan yang sifatnya private atau out of pocket ya. Ya, karena ya memang sebaiknya seperti itu ya. Yang mampu loh ya. Nah, sebaliknya di Indonesia itu masyarakat yang mampu pun kadang-kadang menuntut agar pemerintah membayar subsidi termasuk bagi yang mampu tadi. Ini yang jadi isu kunci ya. Kemudian di Thailand belanja rokok rendah. Di Indonesia belanja rokok oleh rumah tangga itu tinggi sekali. Nah, situasi ini yang kita harus melihat sebagai konteks yang berbeda ya, syarat konseptual antara Thailand dan Indonesia. Makanya ketika di Thailand tadi itu Siridat bikin private wing untuk yang tinggi untuk apa curative care, kemudian its solution untuk preventif di mall itu tidak banyak masalah ya. Ya, tadi ada perbedaan tadi. Ya, slide berikutnya ya. Nanti kalau kita lihat, nah memang ada tier system ya. Ada yang non UHC, ya ada yang UHC seperti ini ya. Nah, ini memang kritikannya itu juga beda-beda manfaat. Tapi yang di Thailand yang menarik itu dananya untuk orang miskin ya terpakai untuk orang miskin, tidak dipakai untuk mereka-mereka yang mampu. Di kita tidak. Kita PBA, PBND sebagian besar malah itu dipakai untuk mereka yang relatif lebih mampu walaupun sakit ya. Nah, ini yang menarik ya. Nah, ada yang mengatakan kalau sudah sakit ya tentunya ya harus dibantu. Tapi kalau sekarang semua orang yang sakit dan mampu itu bertumpu pada BPJS, nggak akan kuat. Nah ini di tier di sistem di Thailand itu seperti ini ya.
Oke, slide berikutnya. Nah, strategi rumah sakitnya, nah ini yang jadi isu kunci ya. Dalam situasi seperti itu, secara konseptual itu ada strategi umum pertumbuhan, growth, mature atau declining. Dan ada strategi generik, diferensiasi, fokus, dan cost leadership. Strategi fungsionalnya itu ada SDM, mutu, dan sebagainya ya, IT yang kita tahu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, apa yang ada di SIDAS tadi, mereka menganut atau menggunakan strategi pertumbuhan ya. Ya, pertumbuhan. Sejak 15-10 tahun yang lalu mereka mendirikan private wings untuk kuratifnya dan tumbuh lagi setahun yang lalu membuka Age Solution untuk preventive care-nya. Nah, jadi pertumbuhan growth, tapi mereka masuknya ke arah diferensiasi. Ya, ada untuk kelas menengah ke atas yang mampu bayar. Karena mereka juga belum dapat bahwa Thailand itu tidak seperti Kuba ya, yang semuanya miskin atau semuanya sama rata, tidak. Kita kalau lihat ke Thailand itu namanya hotel atau makanan ya, patai itu, tahu patai ya, patai itu harganya ada yang cuman kalau dirupiahkan 15.000 rupiah, tapi juga ada yang sampai 300.000 rupiah di restoran yang besar ya. Sama di Indonesia ya, mau nasi goreng di pinggir jalan itu 25.000 bisa ya, atau 15.000 bisa. Tapi kalau ke apa hotel bintang 5 bisa 150.000 misalnya seperti itu ya. Jadi memang masyarakat Thailand dan masyarakat Indonesia itu sama, berkelas-kelas, Pak. Tidak ada yang menyatakan Indonesia dan Thailand itu homogen. Ya, tidak ada. Berkelas-kelas. Dan itu sejak zaman dinasti Mojopahit sudah seperti itu ya. Jadi bukan hanya sebentar ya, udah ratusan tahun yang lalu. Jadi kelas itu sudah ada. Nah, sehingga diferensiasi ini jalan ya. Terus, nah, kemudian strategi pertumbuhan tadi, nah ini yang kita lihat ya. Yang di dua hal tadi, di preventif dan juga di kuratif yang pakai private wing tadi, itu termasuk produk baru untuk pasar baru. Ya. Jadi masuk grup diversifikasi ya, di mana semakin ke kanan dan semakin ke atas itu risiko usaha semakin meningkat ya. Nah ini yang menarik ya. Jadi tentunya take risk ya. Apakah bikin private wing itu pasti laku? Belum tentu. Apakah membuka Age Solution itu pasti laku? Belum tentu. Ya. Tapi sebagai, nah ini pertanyaan menarik ya, manajer rumah sakit dan owner rumah sakit itu apakah tadi tanda kutip itu hanya diam saja atau meratap terus menangis karena ada BPJS yang begitu parah ya, atau kita coba untuk melihat ya ini take risk ya, diversifikasi apa yang mungkin. Nah Thailand dengan jelas mereka masuk ke diversifikasi yang sangat-sangat progresif tadi ya. Ini sangat berani ya. Saya nggak bisa bayangkan 3.000 ya. Itu salah bukan 300 ya. 3.000 meter persegi. Pak. Lantai 2. Ada semacam apa ya mezzaninnya itu ya di lantai atas tadi ya. Ya. Nah, saya nggak tahu berapa habisnya mereka ya. Tapi juga ini menarik. Mereka juga sebagian dibantu oleh filantropi juga nih. Ada kemanusiaan juga ya. Oke. Terus nah, untuk pasar mana? Nah, ini yang menarik ya. Jadi kalau kita lihat pasar BPJS ini memang mau nggak mau positif, nggak ada untungnya atau sedikit sekali, mepet sekali ya. Nah, karena yang menentukan harga itu BPJS atau UHC. Nah, kalau diferensiasi ya ini tentunya tergantung pada kemampuan bayar. Nah ini. Dan inilah yang nanti akan membawa kita pada suatu sistem keuangan yang memang harus efisien untuk cost leadership dan juga harus bisa menunjukkan mana-mana yang menunjukkan kita itu memang uh, untuk kelompok yang different ya. Kelompok-kelompok yang mereka punya mobil tidak cukup Innova, tapi mereka inginnya uh, Jeep Mercedes-Benz misalnya. Ya. Nah, ini yang menarik ya. Jadi kita kemana nih? Atau tadi di dalam kelompok keagamaan Sri Muhammadiyah itu ada nggak kelompok umat Islam misalnya yang mempunyai kemampuan bayar lebih tinggi dan mereka juga seneng apa ya sendiri gitu ya tidak tidak bercampur ya nih. Tapi tetap yang pelayanan yang untuk yang miskin tetap bagus ya. Tadi malam saya dari Jakarta naik Bima ya. Bima itu yang agak mahal ya, tepat waktu ya. Tapi sebelumnya saya pernah naik ke mana tuh ke Guci naik kereta api yang apa ya kelas bawah itu ya. Tapi kelas bawah itu ternyata pakai AC dingin dan rapi dan tepat waktu. Jadi KAI betul-betul bagus sekali dalam melayani mereka yang miskin ataupun yang tidak tidak butuh harga mahal ya, karena tepat waktu dan bersih ya deh, dan aman itu. Nah,
Ini bisa nggak strategi ke sana nih? Oke, terus, nah ketika bicara diversifikasi itu ada yang related, ada unrelated tadi. Nah ini macam-macam yang kita lihat di AIDS tadi ya, dan wellness itu termasuk loh yang apa, yang masuk di apa AIDS solution tadi. Juga home care, nah, home care. Jadi saya nggak tahu di Bantul Bu Siti Salimah ya, apakah ada home care untuk masyarakat Bantul tadi. Yang saya lihat di Rumah Sakit Klaten di Suraji sudah ada home care yang bayar bukan BPJS ya, karena BPJS belum berani membayar home care ya. Nah, nanti bagaimana untuk orang miskin ya? Nanti orang miskin ya mungkin home care-nya dari disubsidi pemerintah suatu ketika, siapa tahu lah nih. Oke, ini macam-macam ya. eh, diversifikasi yang related atau unrelated. Ya, terus. Nah, kemudian yang kita lihat secara menyolok di ini ya, di apa di Bangkok ya, itu ada pertumbuhan dengan cara integrasi vertikal ya. Jadi ada rumah sakit SAS Induk dan Ed Solution ya. Artinya kalau kita bayangkan pasien punya perjalanan ya dari wellness sampai dia dari sehat agak sakit, kemudian masuk ambulan, dirawat, kemudian bisa dikembalikan untuk rehab dan untuk home care ya. Nah, ini terjadi apa yang disebut sebagai vertical integration di Sirirat Hospital ini. Dan sekarang Undang-Undang Kesehatan memperbolehkan rumah sakit punya klinik, punya pelayanan dasar. Dan contohnya Rumah Sakit Jatio, rumah sakit vertikal ya, miliknya Kemenkes, sekarang sudah punya juga klinik utama di Tawamangu yang apa dekat dengan wellness environment untuk herbal, untuk turis ke pegunungan di kaki Gunung Lawu. Ya. Jadi tidak ada satu apa ya istilah bahwa kita itu akan terpotong-potong. Ini suatu apa ya integrasi yang untuk tadi micro kliniknya itu bisa bagus. Dan ini jalan di Thailand. Nah nih, nah sorry, saya belum bayangkan ya ini bisa nggak dibayangkan? Nah, ini ada Pak Kelvin di Jakarta itu RSM bikin seperti ini di Pondok Indah atau di mana itu. Ini terbersit nggak di kita? Atau ini sesuatu ya nggak mungkin ini cuman ya mungkin hanya di Bangkok aja. Oke ya. Terus, nah ini nanti ya. Saya beri dulu sini, silakan Oke, diskusinya. baik, terima kasih Prof. Laksono. Jadi ini ya, yang diambil langkahnya oleh Siriraj ini merupakan yang high risk, namun diharapkan juga high return juga ya Prof ya, berarti ya, untuk Ya, walaupun bukan untuk profit, tapi diharapkan bisa untuk mensubsidi yang masyarakat yang kurang mampu juga. ya, itu pertanyaan apa? Itu saya tanyakan pada direkturnya ya. Itu uang dari mana? Mereka memang dari dana mereka sendiri, tapi mereka tuh tidak punya kebebanan profitnya. Jadi yang penting itu sisa hasil usaha dari klinik yang untuk kelas menengah atas itu bisa dipakai untuk mengembangkan yang juga klinik atau rumah sakit yang untuk UHC. Ya. Karena kalau mereka menggunakan dana UHC, Enggak. mungkin sama dengan kita di sini, dana BPJS itu nggak bisa untuk pengembangan. Mau dibolak-balik apapun ya, itu nggak bisa untuk inovasi loh. Ini itu tolong dilihat ya bahwa rumah sakit kita kan perlu inovasi, punya gedung macam-macam ya. Peralatan maju itu teknologi yang dipakai BPJS pun juga teknologi yang tidak mungkin inovatif ya, karena begitu inovasi sedikit dan take cost itu akan butuh proses yang lama, butuh head technology assessment. Tapi kalau di pasar yang seperti ini, yang tumbuh dengan kelompok menengah atas tadi, itu obat-obat terbaru, cara terbaru itu bisa dipakai tanpa melalui banyak proses technology assessment di UHC atau di BPJS, lebih free gitu. Jadi bisa memajukan untuk layanan UHC-nya juga ya, Prof ya. Ya, Melengkapi ya. Gitu. Baik, Prof Laksono dan Bapak dan Ibu, mungkin kita akan menjawab terlebih dahulu tadi pertanyaan yang masuk lewat chat dari Ibu Laila, bagaimana sistem pembayaran pelayanannya dan bagaimana pengelolaan ketenagaannya. Ini tadi mungkin sudah sedikit disinggung oleh Prof Laksono ya tadi ya. ya. Untuk Jadi mungkin bisa dilihat dicek di pembayaran di websitenya itu bisa dengan macam-macam cara ya. Tapi bisa yang jelas bisa out of pocket ya, tidak pakai UHC ya. Nah, ini pengelolaan ketenagaannya ini yang menarik nih. Jadi dengan diversifikasi ini, karena ini kan rumah sakit Sinas kan punya ribuan staf ya. Jadi stafnya itu bisa dirotasikan ke kliniknya tadi.
Jadi tidak masalah. Jadi langsung mempunyai pengalaman. Dan bagi perawatnya, kita juga ngobrol dengan perawatnya ya. Mereka juga senang ke situ karena ada tambahan pendapatan juga ya. Ya, jadi juga mengurangi kejenuhan, bisa pergi ke klinik yang lebih lapang tadi ya. Jadi orang-orangnya sama dengan rumah sakit di induknya. Jadi ini itu ya. Oke, Mungkin ini bisa dibuka Bu Laila. Ibu Laila, Dari mana nih? silahkan Ibu, mungkin bisa. Ya, Prof. Ya, bisa puas nggak jawaban saya nih? Ya, puas. Maksud saya begini, Prof. Yang untuk pembayaran pelayanan setelah saya ini berarti kan tidak bukan orang-orang yang berdasarkan BPJS, jadi out of pocket. Nah, terus ternyata kan ini kebanyakan untuk pelayanan preventif. Jadi kalau saya berpikir ada peluang, kebetulan saya dari Rumah Sakit Provinsi NTB, Prof. Nah, di Rumah Sakit Provinsi NTB itu kita sudah punya, kita buka klinik lah, bukan klinik ya, semacam apa di mall. Jadi di Lombok Epicentrum Mall itu kita buka, cuman memang pasiennya belum ada karena mungkin sasaran tembaknya yang belum pas, Prof. Nah, dengan adanya Health Solution ini sepertinya pasien-pasien yang seperti tadi diarahkan untuk MCU, kemudian wanita-wanita yang maksudnya yang mau untuk perawatan diri dan lain-lain, kemudian usia lebih dari 60 tahun dan lain-lain. Nah, ini kemudian diet juga kayaknya bisa berkembang ke sana ya. Jadi misalnya kalau di rumah sakit kan untuk membahas dietetiknya terbatas. Nah, kalau mereka kita sarankan untuk datang di klinik yang ada di mall, kemudian kita berikan advice untuk dietetik, kemudian mungkin bisa lanjut ke saran untuk dietetiknya, bisa sekalian buka untuk cateringnya dan lain-lain. Kayaknya peluangnya ini cukup bagus. Nah, ini memang pembayarannya sepertinya memang tidak tergantung dari BPJS ya. Kemudian untuk pengelolaan ketenagaannya ini yang saya maksudkan eh, mungkin di solusi di Thailand itu tenaganya itu terpisah ya. Karena kalau dia berikut dengan apa tergabung dengan induknya akan mengganggu induknya. Apakah tidak demikian, Prof? Itu pertanyaan saya. Terima kasih, Prof. Ada Bu, untuk tenaganya satu manajemen Bu, jadi sama, nggak terpisah. Jadi eh, SDM itu bisa milih juga mau kerja di Indo atau di situ atau capek pindah ke Indo juga bisa. Jadi itu eh, fleksibel sekali seperti pengaturan internal tadi Bu. Karena itu satu satu manajemen ya. Nah itu sama dan di Sarjito sekarang. Sarjito juga punya klinik utama di Tawamangu ya. Itu semua pegawai Tawamangu juga pegawai Sarjito. Begitu Bu. Saya kira ya di NTP juga sama tuh Bu ya. Iya, 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 Ya, iya. ya, Bisa dibuat shift seperti itulah ya, ya, seperti aktif itu. ya. Ya, Atau terima kasih, mungkin Prof. Ya. ya. Dan ini yang memang yang di daerah yang kelompok menengah ke atas ini kan juga harus yang dipilih SDM yang apa ya, yang ramah itu tuh Bu ya, yang tidak judes atau apa ya. Ya, nah ini juga perlu perlu dilatihkan juga nih. Ya, oke, terus ya. Oke, baik. Selanjutnya ada Ya. dari Rumah Sakit Kandau, ini Ah, dari Manado ya. ya, Pak Agus, apakah perbedaan pelayanan untuk pasien UHC dan pasien di private wing, apakah dokter yang melayani beda dan sistemnya beda? Mungkin ini ya, nyambung dengan yang tadi ya, Prof ya. ya, Silakan, Prof. ya, ya. Ini bisa beda, ada bisa sama tentunya ya. Nah, perbedaan pelayanan untuk pasien UHC jelas bahwa untuk yang di private wing itu tidak ada pasien UHC ya. Jadi tidak berlaku, UHC itu nggak berlaku sama sekali ya. Jadi ada batas tegas ya. Tidak ada cost sharing, tidak ada apapun juga. Pokoknya besok di private wing ya bayar sesuai dengan apa yang ada di UHC. Sorry, di private wing tadi. Nah, siapa yang bayar? Dan tentunya asuransi kesehatannya atau auto pocket tadi. Jadi betul-betul dipisahkan klek tegas betul ya. Ini. Ya, begitu ya. Ya, sistemnya memang beda tadi, sistemnya memang beda. Nah, Oke. oke, terus Baik, selanjutnya dari Ibu Mai. Selamat siang Prof. Coco, menarik sekali paparannya. Tadi disebutkan di Siri Raj Hospital ada pengobatan herbal. Nah, ya, bagaimana bentuk pelayanan herbal medicine di ya, sana? ya. Nah, di sana tuh sampai mereka memproduksi sendiri apa semacam herbal bersama-sama dengan apa ya, saya lupa itu. Ada nanti ada fotonya nih Bu Mai dari mana ya? Nanti tolong kasih nama ya, apa kasih Institusinya. nomornya ya Bu Mai ya ke siapa? Ke kami ya. Bu Mai, nanti saya kirimi ya. Itu ada foto-fotonya juga ya. Dan herbalnya itu dikemas canggih betul ya. Jadi pengemasan herbalnya itu ya kayak
kosmetik yang kelas menengah ke atas, itu tahu ya, apa yang Elizabeth Arden atau apa itu. Jadi model-model seperti itulah. Nah, ya. Nah, herbal medicine di Thailand juga berkembang. Itu yang sangat penting ya. Itu mereka juga sangat dekat dengan Chinese herbal medicine yang memang karena sebagian orang Thailand itu juga mempunyai nenek moyang orang China ya. Jadi mereka dekat sekali dengan Chinese herbal medicine. Oke. Terus? Oke, selanjutnya ada dari Dr. Valentina. Sasaran pembukaan klinik di mall lebih ke masyarakat menengah ke atas. Bagaimana penerapannya untuk negara kita, di mana kondisi masyarakat tidak semua menengah ke atas. Sirirat swasta, maksudnya apakah Sirirat ini swasta? Bagaimana dengan rumah sakit daerah, di mana ada kebijakan publik tidak melulu dari internal rumah sakit, namun juga dari pemerintah setempat, pemerintah daerah. Ya, Bagaimana ini, Prof? ya. Jadi rumah sakit itu pemerintah ya, miliknya FK ya, Fakultas Kedokteran Sirirat ya. Ya, jadi di Thailand itu memang rumah sakit besar itu yang lola perguruan tinggi ya. Nah nih, nah kalau kita lihat memang sasarannya yang di mall itu menengah ke atas tadi. Dan jawabannya sederhana banget. Kenapa bikin ya? Mereka bilang, ini direksinya bilang kita terlalu crowded apa di rawat jalannya di rumah sakit induk sudah terlalu penuh. Ya. Dan kita tidak bisa mengembangkan hal-hal yang baru seperti estetika, seperti anti-aging, ya, kemudian diagnostik yang canggih-canggih itu di dalam dan juga sebagian orang itu lebih suka masuk ke mall daripada pergi ke rumah sakit, jelas. Nah, untuk yang orang-orang sehat yang ingin periksa kan mereka sambil menunggu waktu periksa dokternya ngopi-ngopi di mall kan boleh ya kalau boleh minum kopi ya. Ya, nah, ini yang menarik ya. Nah, sekarang bagaimana untuk negara kita? Nah, ini sekali lagi, ini memang kita nggak bisa dibikin misalnya di rumah di kabupaten yang sangat terpencil atau tidak ada orang menengah ke atasnya ya. Tapi kalau kita lihat Jakarta lah, atau Surabaya, atau Yogyakarta, Bogor, Bandung, Medan, Palembang, Pekanbaru, semua kota itu. Ada nggak kelas menengah ke atasnya nih? Saya yakin ada. Nah, Banjarmasin, waduh, banyak batu bara di sana. Banyak sekali yang kaya. Ya. Nah, kemana mereka untuk preventive health tadi? Apakah mereka mau berdesak-desakan di puskesmas? Enggak. Apakah mereka mau ya ini pijat di spa? Mereka malu karena spa itu identik dengan hal-hal yang tidak tidak apa bagus menurut adat ketimuran ya. Nah, kenapa tidak membuat apa ya semacam klinik tadi juga ada oh ya di Ed Solution juga ada massage juga sekitar 600 ribu rupiah per 2 jam. Hmm, ya. Nah, di situ kan massage di situ kan nggak takut-takut toh. Tapi coba kalau kita mau massage di spa, apalagi di daerah yang agak-agak apa mesum itu ya kita pasti ada stigma. Spa kan ada stigma seperti itu. Memang saya bilang ke teman-teman pengelola spa itu ya karena memang tidak jelas ya ini izinnya. Nah ini, oke ya. Jadi kebijakan publiknya, nah ini yang menarik ya. Boleh nggak terkait dengan dari Magelang ya nih, perizinannya. Sekarang sudah tadi seperti di Lombok sudah boleh, di Surabaya sudah boleh, ya sekarang di Jogja bahkan rumah sakit ada di mall juga ada, ya ngapa nggak boleh sekarang? Ya, dan sekarang kalau kita lihat perizinan-perizinan tadi itu eh, semua itu dalam konteks menggerakkan ekonomi juga. Jadi ada KPLI dan macam-macam ya. Nah, sampai usaha yang berisiko pun juga sudah diatur ini. Jadi mohon kita jangan sampai regulasi itu menggunakan cara pandang lama ya. Yang penting kita apa harus itu tidak boleh ini tidak boleh itu. Tapi yang kita lihat adalah apa yang bisa kita lakukan tadi. Memang tadi pertanyaan saya apakah di Indonesia akan ada misalnya tadi ya, layanan primer yang punya CT scan. Ini tuan saya dihubungi sebagian dari pengusaha ya. Mereka juga tanya juga, boleh nggak sih di kantor di daerah perkantoran itu dibikin semacam klinik yang ada tadi CT scan-nya misalnya. Sekarang sudah mulai diperbolehkan bahkan tadi ya di luar negeri itu ya PET CT itu ada di klinik ya dan arahnya kita ke sana. Nah, kalau enggak
nanti tadi orang-orang Pekanbaru periksa PET CT-nya di Kuala Lumpur di perkantoran misalnya, atau yang jelas di Melbourne sudah ada orang Indonesia yang pergi ke Melbourne untuk periksa PET CT di perkantoran, ya, apa alatnya. Nah ini, ya. Oke, baik. Ini ada satu lagi, Prof, dari Bapak Wanedra. Pengobatan tradisional kalau kita terapkan di Indonesia dapat diizinkan kalau digabung dengan modern medicine seperti yang dilakukan saat ini. Medline itu apa ya? Modern, Oh, mungkin, Prof. modern. Mungkin ya, Prof. Modern. Ya, nah ini Pak Wan ya. Jadi sekarang ini itu Undang-Undang Kesehatannya menegaskan bahwa integrasi antara layanan kesehatan tradisional dengan konvensional itu sudah bisa. Nah, tapi tentunya, nah ini tapi ya nggak gampang ya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Ini. Jadi apa evidence-nya itu semuanya harus diatur. Bisa ya itu. Makasih. Baik, terima kasih Prof. Laksono. Baik, Bapak dan Ibu, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Oh ya, ini ada dari ya, bagaimana pembukaan klinik eksekutif di mall? Menurut Prof bagaimana? Ya, ini sekali gitu, tergantung pada para pemilik rumah sakit dan di rumah sakit ya, dan juga kebutuhan orang setempat ya. Jadi misalnya gini ya, yang kita lihat di mall sekarang, sudah mulai tuh ada klinik-klinik juga ya, tapi masih kecil-kecil atau ada kecantikan ya. Nah, sekarang pertanyaannya ada nggak pengguna yang ingin supaya dia terdiagnosis CA-nya atau dia juga pengen anti-aging, jadi pengen lebih slim jadi ini kayak semacam head center tapi di mall tadi. Nah, tentunya kita nggak akan bisa bicara semua kota atau semua tempat itu bisa ya. Tapi kalau di Bangkok ada, pertanyaan pertama saya, apakah tidak mungkin di Jakarta atau di Bandung atau di Jogja ini. Bahkan tadi di NTB sudah ada juga ya, Bu ya, di mall tadi ya. Nah, sekali lagi ini terkait dengan ya mungkin terakhir nih ya, masuk refleksi ya. Ya, Ya, oke. silakan. Masuk ini bagian terakhir ya, refleksi kita ya untuk masih di Indonesia nih. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Ketika kita bicara mengenai situasi kita ya, memang perizinan ini dan juga mindset kita ya, itu yang mungkin perlu kita rubah betul ya. Perizinan sekarang pelan-pelan kita udah dorong ya, seperti tadi apa hiperbarik itu udah boleh di layanan primer ya. Jadi bayangan kita layanan primer itu jangan dianggap sebagai layanan yang itu saja ya, tapi bisa menjadi tadi seperti edge solution ya. Banyak sekali termasuk, nah ini pertanyaan menarik, mengapa pasang rambut harus ke Turki ya? Itu pertanyaan besar ya. Untuk misalnya di Indonesia yang 270 juta ini, yang punya problem di rambut itu ada berapa juta orang nih? Masa semua masuk ke Turki semua? Nah, boleh nggak kita bikin apa kegiatan di resort atau di mall untuk masang rambut tadi misalnya ya nih. Ini contohnya aja. Atau ingin cantik, ingin bugar, ingin apa diagnostik ya. Ini pertanyaan ya. Ya, slide. Nah, memang kalau kita cermati, nah ini yang jadi satu refleksi kita ya. Kalau rumah sakit kita itu berada di BPJS atau 90% itu BPJS, memang kita mau nggak mau itu apa ya terpengaruh oleh politik anggaran dan juga tekanan DPR. Jadi ukuran ekonomi kita dibatasi oleh premi dan kemampuan fiskal pemerintah untuk defisit. Nah, kalau yang lapisan yang non BPJS tadi itu banyak terpengaruh hukum pasar, demand and supply, dan inovasi kita, take risk kita untuk eh, apa pengembangan pelayanan tadi. Nah, sekarang ini pilihan tentunya ya. Kita mau di mana ini? Pilihan aja. Kalau kita memang ya sudah kita di BPJS saja, sudah nggak masalah. Tapi ya harus betul-betul mampu untuk tadi tekanan-tekanan tadi. Ya aturan yang banyak sekali ya, ukuran ekonomi di pemerintah dan kemampuan fiskal juga kebijakan ini sangat politik juga ya nih. Ya nih. Oke. Nah, memang saya berikutnya, memang sebagian besar itu dicampuran ya. Jadi ya BPJS, ya non BPJS. Nah, refleksi di sini itu memang ini juga tergantung berapa persennya BPJS-nya tadi. Kalau semakin tinggi BPJS juga semakin sulit ya. Makanya sekarang berapa sih yang ideal ya? Ya harapannya itu ya 40-60 ya. Atau 60% kalau bisa kalau kita lihat di dalam konteks pendanaan tadi ekonomi GDP ya.
kita itu lebih banyak swasta harusnya, sehingga di kesehatan pun juga logikanya swasta itu juga harus banyak berperan di sini. Nah, jadi jangan sampai rumah sakit kita 95% atau 98% itu dari BPJS, ini berat sekali. Nah, kayak slide berikutnya. Nah, atau memang ada juga yang memilih pengguna bukan BPJS, yang betul-betul fully di sana ya. Nah, ini yang menarik tadi, Sidirat itu termasuk yang campuran sebenarnya. Tapi kemudian dia bikin keputusan yang cukup menarik ketika bikin Edge Solution itu bikin poli yang di luar eh, tempatnya tapi tidak untuk UHC ya. Nah, ini satu satu strategi yang menarik ya. Jadi memilih pengguna bukan BPJS itu ternyata juga sudah ada tambahan lagi khusus untuk layanan primernya itu ada tempat sendiri. Makanya ini pertanyaan menarik juga untuk rumah sakit vertikal di Indonesia ya. Apakah berani nggak seperti Edge Solution tadi? Karena biasanya rumah sakit vertikal itu juga biasanya ya, ini apa parkiran udah penuh sesak nih, parkir aja susah. Nah, orang mau cari apa kesehatan itu mangkel terus, biasanya cari parkir susah ya. Nah, tapi di mall itu relatif lebih mudah dan di mall itu bisa juga kalau nggak weekend itu lebih leluasa ya. Weekdays itu di mall sepi ya. Nah, ini contoh-contoh atau rumah sakit vertikal atau rumah sakit swasta besar punya tanah di tempat lain ya, dikembangkan seperti tadi Edge Solution yang memang untuk kesehatan tadi, untuk preventif promotif ya. Sehingga ini membawa era baru bahwa preventif dan promotif pun itu bukan pakai dana BPJS dan juga bukan pakai dana pemerintah, tapi dana dari kantong sendiri atau dari askes private tadi. Oke, saya kira ini dari kita ya, yang mungkin nanti kita akan masuk terakhir sebagai ini mana yang akan kita pilih ya, sumber dananya mau BPJS atau non BPJS ya, paket manfaatnya teknologi yang ditanggung BPJS atau yang tidak ditanggung BPJS, dan saya yakin semakin lama semakin banyak pelayanan kesehatan yang teknologinya itu memang tidak ditanggung BPJS. Karena BPJS akan semakin sulit untuk membayari ini apa pelayanan yang lama karena sekarang pemerintah Indonesia Kemenkes dengan dasar untuk pemerataan sesuai dengan Pancasila ya, keadaan sosial bagi seluruh bangsa Indonesia, itu melakukan kebijakan perluasan pelayanan KJSO ya, untuk kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi. Dan itu apa artinya? Itu akan menambah kos juga atau beban untuk BPJS kalau di satu provinsi belum ada, kemudian ada, itu tentunya klaim akan meningkat. Jadi BPJS itu terus akan untuk pemerataan ya, itu akan bebannya akan meningkat, belum lagi kalau dengan tambahan penyakit di kota-kota besar yang pakai paket manfaat BPJS. Nah karena itu inovasi-inovasi di Indonesia itu perlu juga melihat mana-mana yang tidak ditanggung BPJS dan juga ada penggunanya yang non BPJS. Oke, saya berhenti di sini untuk mungkin ada komentar atau pertanyaan dan ini akan terus to be continue untuk membahas kasus ini. Oke. Silakan. Ini ada yang menanyakan di chat lagi, Prof. Dari Dr. Valentina, klinik di mall kalau konsep dari awal pendirian mall dengan klinik tidak masalah. Tapi kalau sudah berdiri mall, kemudian baru didirikan klinik dengan memanfaatkan ruangan yang ada, biasanya terkendala di pengelolaan limbahnya. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut, mengingat pengelolaan limbah juga akan koordinasi dan perlu izin dengan Dinas Lingkungan Hidup. Ya, Silakan. ini betul Bu. Jadi ini yang tadi di situ mereka desainnya itu memang sudah dirancang bersama ya, masuk limbahnya ya. Nah sekarang untuk ini memang kita mau tidak mau harus urusan dengan dinas lingkungan hidup ya. Tapi kan solusi pasti ada ya. Kalau melarang pasti bisa ya. Tapi kalau memang itu kebutuhan rakyat, kebutuhan bangsa apa nggak ada solusinya ya. Misalnya untuk limbah cair misalnya berbahaya itu apakah bisa pakai kontainer ya. Ini pertanyaan itu sama ketika eh, di Melbourne itu pada waktu PET CT itu dipasang pertama kali di perkantoran itu juga ditanyakan bagaimana limbahnya karena perkantoran itu tidak dirancang untuk radio apa radiasi ya, tapi ternyata dengan jawaban dari pengelola limbah tadi dan juga dinas keselamatan apa namanya saya lupa di Melbourne ya, mereka punya solusi ya, termasuk air limbahnya itu diatasi. Nah, ini yang menariknya. Jadi eh, tolong dibuka ya, bisa dibuka mikrofonnya nggak ya? Bu siapa nih? Bu siapa? Bu Valentina ya. Ini bagian dari kita perlu juga ketemu dengan
kelompok-kelompok dinas yang hidup tadi, apa yang mereka butuhkan persyaratannya? Apakah limbah padat atau limbah cair? Limbah padat apakah bisa pakai kontainer? Limbah cair bagaimana caranya? Bagaimana Bu Valentina? Apakah memang sudah dead end betul? Nah, silakan. Injih Prof, selamat siang Prof. Matur nuwun untuk share hari ini Prof, luar biasa ya. Ya memang kendalanya di kami, terutama di kota kecil, kemudian sudah berdiri mall. Seperti kita ketahui itu kan kita membutuhkan perizinan juga untuk pengelolaan limbahnya begitu Prof. Maka kalau yang sudah ada mall berdiri, kemudian kita akan melaksanakan pengembangan rumah sakit melalui klinik di mall. Mohon tunjuknya Prof. Karena kalau sudah terbentuk mall, kemudian rumah sakit daerah juga sudah ada, kita mau mengembangkan ke sana, berarti memang agak lebih rumit gitu ya, Prof. Ya, ya. Tapi kan pasti ada solusi lah, Bu. Siap, Prof. Asal Saya, tadi, balik lagi bahwa yang butuh siapa? oh Kalau iya, yang siap. butuh, masyarakat butuh, semua butuh itu kan ya cari solusinya loh. Iya, berarti mungkin kita perlu juga nyun sewu nggih, Prof, untuk koordinasi dan nyun sewu sounding ke pemerintah daerah juga nggih, Prof. Oh iya, ini semua harus pakai aturannya harus sampai ke semua aturan harus dipatuhi Bu ya. Oh, nggih, siap. Jadi tidak bisa kita bikin di mall tanpa limbah itu, wow, nggak mungkin pasti akan dikomplain semua orang ya. Nggih. Nah, sekarang bagaimana caranya tadi? Ya, tadi. Iya. Ya tadi kembali lagi di gedung perkantoran itu ya, sampai ada pet city dan macam-macam itu, ya pertama kali memang ada masalah dengan lingkungan atau dengan izin tadi, tapi solusi dicari dan ketemu. Ya. Masa kita nggak bisa ketemu nih solusinya ini? Kenapa di negara lain bisa ketemu kita nggak misalnya? Ya, ini. Nggih, siap, Prof. Ya, Terima kasih untuk ya, supportnya, ya. penyemangatnya luar Ya. biasa. Oke. Ada Ya, lagi? baik, terima kasih Dr. Valentina dan Prof. Laksono. Silakan bagi Bapak Ibu yang masih ingin bertanya kepada Prof. Laksono, kita masih punya 20 menit untuk berdiskusi. Ya, silakan Bapak dan Ibu. Oke, Ada. mungkin kalau belum ada, Prof, boleh saya yang Oke, bertanya, ya. Prof. Nah, kalau menurut Prof. Laksono sendiri, peluang yang dimiliki oleh Indonesia itu sebetulnya dimulai dari mana, Prof? Apakah untuk diversifikasi ke arah wellness misalnya, atau lebih ke kayak home care dulu, preventif seperti MCU, seperti itu, Prof? Ya. Untuk awalnya. Nah, memang ini yang paling tahu harusnya rumah sakit ya. Jadi seperti ini contoh ya. Rumah sakit kan tahu bahwa berapa pasiennya yang butuh home care. Ya. Berapa yang mungkin MCU ya tadi. Nah, sekarang appointment tadi itu enak di rumah sakit atau enak di misalnya mall atau tempat yang terpisah ya. Jadi nggak harus mall loh. Jadi Iya. bisa jadi ada satu rumah sakit vertikal ya yang punya tanah di luar ya. Tadi seperti Sajito juga punya, tapi itu untuk wellness industry di pegunungan ya di Tawamangu ya. Tapi misalnya sekarang rumah sakit besar X ya, dia punya gedung di tadi ya kayak di Bangkok tadi ya, di jalan ini. Tapi dia juga punya tanah kecil ya di pusat kota atau tempat lainnya barangkali. Nah, ini tentunya akan kita lihat ada semacam ya bisnis plan-nya ya tentang sebenarnya kebutuhannya apa dan produknya apa untuk siapa. Nah, ini yang harus harus jalankan. Jadi tadi yang disebut sebagai respon dalam konteks rencana strategik bisnis itu kan pasti ada. Nah, ini sekarang bagaimana tadi yang penting itu dengan meeting seperti ini ya, kita tadi kembali lagi ada strategic thinking kita nggak, ada ide-ide baru nggak nih? Kalau ide barunya, wah itu pasti nggak mungkin, ya udah apa berhenti. Dan nanti kita akan semua akan meratap semua BPJS semua. Ya, semua kembali lagi 95% rumah sakit kita pendapatannya ya, sorry, mereka yang ikut BPJS 95% pendapatan dari BPJS misalnya atau 100%, ya udah. Ini memang mati hidup bersama BPJS. Ya. Kalau BPJS-nya goyah ya kita akan goyah. Makanya kalau kalau saya cenderung BPJS kalau misalnya kita campuran tadi ya, bisa nggak ya 71 kita sampai 60%. Nah, jadi kita ya BPJS itu seperti stabilizer tuh ya, yang pasti ada. Tapi di luar itu, di atas itu masih ada pengguna non BPJS.
Itu maksudnya. Berarti untuk pendanaannya juga perlu digali lagi ya Prof ya, tidak hanya mengandalkan dari satu sumber saja, yang sekarang kan mungkin masih banyak yang mengandalkan BPJS, tapi rumah sakit ini juga harus mulai mencari pendanaan, sumber pendanaan yang baru, entah Ya. itu lewat filantropi atau mungkin menguatkan out of pocket layanan-layanan untuk eksekutif begitu ya Prof ya? Ya, itu yang. Jadi ini kreativitas dari direksi itu yang tadi ya, bisa diuji betul ya. Ini. Iya, ya, makasih. Oke, terima kasih Prof. Laksono. Ini mungkin ada lagi Prof di chat dari Pak Agus dari Rumah Sakit Kandau. Apa yang bisa dilakukan agar pasien umum atau non BPJS untuk mau berkunjung ke private wing? Rumah sakit kami sudah berusaha untuk membuat private wing, termasuk klinik eksekutif dan juga klinik kecantikan, namun kunjungannya masih kurang karena sebagai rumah sakit vertikal. Rumah sakit Kando ini juga terikat berbagai peraturan berbeda dengan klinik kecantikan di luar yang bisa bebas leluasa bergerak. Misalnya terkait tarif dan pembayaran ke dokter, juga pengadaan bahan habis pakainya. Ya. Silakan Prof. Nah, ini yang menarik ya, kalau kita lihat dibanding di Thailand itu kita lebih sulit ya. Karena di Thailand itu cut off point-nya itu jelas ya, mana yang UHC dan yang non UHC. Di kita pasien BPJS itu bisa saja orang kaya ya, yang masuk BPJS ya, dan mereka naik kelas ya, seperti itu ya. Nah, selama ini masih seperti itu akan susah, kecuali kalau nanti memang betul-betul kelas standar dan naik kelasnya itu mahal betul ya. Ya, nanti masuk wing private wingnya itu ya memang ke situ. Jadi kalau sekarang kelas standar belum jadi-jadi ya, itu sulit ya. Nah, solusi berikutnya ini di private wing tadi itu menggunakan teknologi yang mungkin tidak ada di BPJS. Nah, misalnya operasi dengan teknik apa atau penggunaan titanium untuk ini atau hal-hal lain seperti tadi. Kalau ini klinik ya, yang katarak dengan lensa yang tidak disediakan BPJS dan sebagainya, Pak. Nah, ini makanya tadi Pak Agus ya, bisa dibuka nggak Pak? Apa? Kita memang betul-betul harus detail betul ya, kreatif untuk mencari sebenarnya apa sih yang tidak disediakan BPJS tadi. Pak Ya. Agus, apakah bisa membuka mikrofon? Ya, silakan Pak. Ya, Prof. Mohon maaf, Prof. Saya tidak bisa ini Oh, menampilkan ada. kamera. Eh, Begini, Prof. Untuk pelayanan di poli eksekutif kami itu, di poli kecantikan kami, itu memang terpisah dengan pasien BPJS. Kan untuk poli kecantikan tidak ditanggung BPJS. Ya. Seperti itu, Prof. Akan tetapi, eh, ini alat-alatnya juga kami sudah berusaha menyiapkan alat-alat sesuai dengan di kebanyakan poli kecantikan, klinik kecantikan yang lainnya seperti itu. Akan tetapi setelah melakukan promosi, pasien yang datang itu masih kurang jumlahnya. Mungkin juga ini terkait dengan ini tarif ya, karena kalau di klinik kecantikan mungkin mereka leluasa merubah-rubah tarifnya mereka. Misalnya sewaktu-waktu mengadakan promosi seperti itu. Sedangkan kalau kami kan di rumah sakit vertikal itu untuk menentukan satu tarif harus lapor dulu ke pusat, minta izin dulu ke Kementerian Keuangan seperti itu. Setelah tarifnya disetujui, baru kami boleh menerapkan tarif itu di rumah sakit kami. Demikian juga dengan pembayaran fee untuk dokternya. Itu kami juga terikat banyak peraturan. Demikian, Prof. Ya. Demikian juga dengan pengadaan bahan habis pakainya seperti itu. Mungkin kalau saya lihat itu salah satu penyebab kenapa ini pasien-pasien tersebut masih lebih suka untuk datang ke klinik kecantikan di luar dibandingkan ke klinik kecantikan rumah sakit kami. Seperti itu, Prof. Ya, dan klinik kecantikan di luar juga dokternya sama dengan dokternya sendiri, Pak. Bisa kan? Nah, di situ Pak, yang pertama ya mengenai masalah pendapatan dan sebagainya itu sekarang Kemenkes saya lihat sudah terus betul-betul berusaha supaya bisa kompetitif dengan swasta Pak ya. Ini satu hal Pak ya. Ya. Kemudian yang hal kedua yang
saya nggak tahu di Kando itu kliniknya di rumah sakit nggak? Di dalam rumah sakit atau di luar rumah sakit, Pak? Halo, Pak Agus. bagus. Ya, Oh, eh, posisinya masih tetap di dalam ini rumah sakit, Prof. ya. Itu Seperti itu. maksudnya juga susah nggak parkirnya, Pak? Saya nggak tahu ya, belum. Apa? Kami menyediakan agak susah, cuma kami menyediakan ini slot parkir khusus untuk pasien polieksekutif sekitar 5 sampai 10 mobil itu kami sediakan slot parkir khusus. Nah, ini salah satu alasan, Pak, yang saya tanyakan mengapa kok bikin tadi apa di sana atau. Nah, ini jawabannya dari Siti Rats itu begini, memang pasien-pasien itu ingin tidak dalam suasana rumah sakit pengguna tadi, ya. Paham, Pak ya? Nah, Oh ini iya, yang baik, satu Bang. pertanyaan besar ya. Apakah tidak mungkin rumah sakit kayak Kando itu membuat semacam head solutionnya itu mungkin kalau di mall susah ya, tapi di suatu tanah yang strategis dan menarik ya, sehingga aksesnya mudah bagi orang yang dan tadi mengenai masalah tarifan saya yakin nanti KemQ akan paham mengenai hal ini ya. Ya, eh, apa Kemkes ya akan diatur lebih mudah ya. Tapi punya bayangan nggak Pak Agus ya seperti Edge Solution tadi Pak. Tempatnya bukan di dalam rumah sakit, tapi di luar rumah sakit. Bisa dibayang, paham Pak maksud saya Pak? Iya, ya, paham, saya paham, Prof. Ya, Ya. jangan-jangan itu Pak. Jadi kita ya saya lihat banyak Pak ini di berbagai tempat itu eh, problemnya untuk klinik kecantikan ya di dalam rumah sakit itu ya orang males ke rumah sakit itu. Nah nih, paham apa? Ya, Kecuali mengerti, kalau Prof. kalau saya nggak tahu ya punya akses khusus ya. Ada beberapa rumah sakit saya dengar seperti Karyadi juga akan bikin seperti ini tapi punya jalan masuk khusus langsung pleng gitu Pak. Paham ya maksudnya masuk tadi. Itu mungkin ya. Tapi kalau misalnya harus tadi bersaing parkirnya ada 5 atau 10 hari Pak ya. Ya, dan gini loh, rumah saya kan penuh anu ya, tanda kutip ya, orang sakit juga dan impresi orang-orang sehat kan masuk rumah sakit kan takut ketularan tuh Pak. Bener nggak? Nah, ini yang dikatakan juga orang-orang sirat tadi ya, direksi ya. Ya kami juga mengcater ya orang supaya suasananya Ed Solution itu suasana yang sehat tadi, bukan orang sakit. Jadi gembira ya, ada musiknya, mau menunggu dokter tadi bisa menunggu ngambil nongkrong di kafe misalnya. Habis periksa bisa apa ya tadi makan enak ya. Hal seperti ini loh Pak yang paham maksud saya Pak ya. Ya. Nah, sekarang tadi pertanyaan Pak Agus, coba deh, ini iseng-isengnya tanya pada direksi atau dewas di Kando, Pak. Bagaimana kalau kita beli tanah seharga 5M misalnya, kemudian kita bikin investasi seharga 25M misalnya ya, untuk seperti solusi ini di satu tempat nih. Berani nggak, Pak? Ah, ya, Prof. Izin, Prof. Yang sekarang ini kan memang masih satu gedung dengan pelayanan pasien BPJS lainnya, walaupun ruangannya dipisahkan. Tapi kami telah merencanakan untuk beberapa tahun ke depan, dan itu sudah disetujui juga oleh Pak Menkes, bahwa kami akan membangun tower sendiri. Tower sendiri Hmm. eh, setinggi 12 level, 12 lantai. Nah, itu nanti yang akan jadi tower khusus wing privat untuk pasien umum ini, Prof. Ya, itu solusi, Pak ya. Solusi. Tapi tadi, yang menarik di Sirius tadi, mereka udah bikin ini 15 tahun yang lalu ya. Tapi pada satu titik mereka melihat bahwa layanan primernya yang ada di tower ini, layanan apa, kliniknya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya orang Bangkok yang tadi butuh diagnosis center yang bagus, butuh suasana lain, macam-macam tadi Pak. Sehingga mereka memutuskan untuk bikin edge solution di luar rumah sakit itu. Walaupun udah punya towernya tadi, jadi private bikin juga tower tadi Pak, tower sendiri. Juga ada kliniknya. Tapi menurut mereka masih kurang. Nah ini yang jadi isu berat. Menarik, Prof. Iya. Ya. Mungkin suasananya tadi ya, Prof ya. Benar, Iya, Prof. Saya iya. sepakat, saya setuju itu, Prof. Benar. Betul. Saya rasakan sih saya masuk di sana ya dengan rombongan itu ya memang suasana mall Pak. Jadi dan orang-orang ada yang sakit, ada yang piang, ada yang sehat dan tadi menyenangkan tadi. Nah, itu Pak. Oke.
Baik, ini masih ada sekitar 9 menit, Prof. Ada satu lagi ini ya. Ini dari Ibu Alvina Rubianti dari Manajemen Cars. Sedikit sharing, saya jadi teringat sama Prodia. Di Prodia saat ini ada Prodia Senior, di mana pelayanannya sudah ada MCU, radiologi, EKG, lab, fisioterapi, dan lain-lain. Ketika orang tua Bu Alvina mau operasi, dicek semua di situ. Jadi sudah all in one di situ gitu, Prof. Apa sepertinya sudah ditangkap sama Prodia? Apakah seperti ini juga bisa menjadi salah satu alternatif begitu ya Bu Alvina ya? Silakan Prof. Mungkin tanggapannya. Ya, jadi kalau seperti itu seperti diagnosis center ya, Prodia tadi ya, tidak hanya lab ya, tapi bisa bisa dibuka ya, Bu Alvina ya. Jadi ini seperti diagnosis center ya. Ya. Iya, Tapi iya, Prof. ya, Iya, betul Prof. ya. Nah, betul. Iya, Tapi yang betul, di betul. solution itu diagnosis center hanya satu dari banyak kegiatan loh, Bu. Paham ya? Oh, iya, iya, Ya, iya. ada preventive intervention, ya, ada kecantikan, anti aging, ya macam-macam nih. Nah, kemudian tadi ada di mall tadi di satu tempat yang Kembang, iya. menarik lah. Iya, Ini yang iya, jadi isu kunci ya. Jadi um, arti gini ya, AIDS solution itu memang solusi untuk hanya kan AIDS-nya kan head ya. Untuk iya. apapun apa tantangan kesehatan Anda kita akan ada solusinya. Waduh. Ini ya. Jadi memang mungkin seperti Prodia itu sudah mulai menangkap ini, tapi dia akan masih terbatas pada diagnosis centernya, Bu ya. Betul nggak? Tapi saya lihat, Prof, maaf, Ya, di sana udah ada fisioterapi, Prof. ya. Artinya udah mulai. Fisioterapi mereka udah mulai ada pelayanan fisio. Saya kaget juga, saya lihat, saya waktu antar ibu saya kebenaran apa namanya operasinya jauh, Prof. Karena mau operasi katarak sih, Prof. Karena ibu saya udah tua banget. Kebenaran saya bilang sama rumah sakitnya, saya ada Prodia dekat rumah saya. Oh, silahkan. Kalau mau ke Prodia juga boleh. Jadi saya selesaikan EKG, semuanya lab, semuanya di sana sampai radiologi juga saya di sana. Jadi udah terus kemudian saya lihat ada pelayanan fisioterapi, ada medical check up, ada dan suasana memang enak banget, Prof. Tempatnya tuh nyaman banget. Apalagi itu untuk senior. Jadi benar-benar apa namanya? Kita merasakan enak gitu di sana gitu, Prof. Ya, betul Bu. Jadi itu memang saya nggak tahu izinnya ya, tapi kalau sudah Nah, sampai makanya saya juga bingung itu, Prof. Izinnya sampai ke seperti apa klinik bisa begitu. kan ada izin lab tuh apa, dan nanti akan ada Ya, diagnosis center ada ya, ya. digarap oleh Kemenkes ya, izin Oh iya. diagnosis center ya. Tapi nanti kalau udah ada terapi, itu kan berarti masuk ke klinik ya, entah utama atau Iya, pratama ya Bu ya. Ini. iya, iya. Ya, nah ini yang menarik untuk kita lihat. Tapi memang trennya itu ke sana Bu. Jadi kita bisa bayangkan ya, rumah sakit itu memang lama-lama ya memang hanya untuk rumah sakit karena untuk orang-orang sakit ya, yang Iya, kecuali kalau rumah sakit itu memang punya pintu banyak yang bagus ya. Tapi begitu udah crowded sekali dan ini ya mau tidak mau ada pemikiran seperti tadi di sini apakah kita perlu untuk preventive health-nya itu ada di tempat lain ya. Dan tadi iya, iya. artinya Iya, memang iya. rumah sakit itu juga concern atau peduli pada pencegahan. Nah, ini Iya, yang sangat iya. menarik dari inovasi yang ada di uh, Sirirat sini. Ya. Iya, Begitu. iya, Prof. Bisa Iya, dipahami iya. ya. Iya, Tapi paham, coba Prof. kali ini diskusi ini untuk merangsang ide-ide baru atau supaya kita jangan sampai terlena dalam konteks kita meratap terus BPJS tapi kita nggak punya waktu untuk mencari ide baru ya. Oke. Iya, Ini iya, tanggal Prof. 16 Iya, Desember iya. kita akan mencoba melihat mengapa meratap itu juga perlu tapi juga ada bahayanya kalau kita terus-terusan meratapi BPJS tanpa ada intervensi Betul. inovasi kita sendiri ya. Oke, begitu. Iya, 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 Prof. Oke. Terima kasih banyak, Prof. Baik, terima kasih Bu Alvina dan Prof Laksono. Mungkin masih ada 5 menit, Prof. Ya, oke. Saya kira Silahkan. untuk menutup ya. Ini ada beberapa hal yang dari saya yang ditanyakan teman-teman ya. Memang kembali pada satu isu penting mengenai strategi ya. Rumah sakit. Jadi saya mengajak teman-teman yang di lulusan MMR atau yang Mars ataupun yang ada di manapun juga di rumah sakit ya. Itu untuk berpikir betul mengenai arah tren pengembangan global ya. Jadi apa-apa yang kita lakukan mengunjungi tadi tempat-tempat yang seperti di Bangkok atau
Nanti kita bisa ke Kuala Lumpur, itu untuk melihat kenapa di negara lain bisa kita tidak. Ini. Tapi tentunya ada konteksnya. Ini konteks untuk tempat yang kayak di Jakarta ya. Mungkin untuk daerah seperti Larantuka atau pelosok Papua tidak bisa ya. Nanti kita punya cara sendiri. Mungkin kita akan melihat bagaimana pelayanan kesehatan di daerah sulit di Australia misalnya ya. Nah, ini semua saya berharap supaya kita para manajer rumah sakit itu punya tempat untuk diskusi seperti ini ya. Beradu pendapat atau mungkin tukar menukar pikiran supaya kita melihat ke depan itu tidak kembali lagi hanya satu eh, solusi di BPJS. Nah, kalau BPJS nggak ada solusi atau susah solusinya, kita semua akan berhenti. Jadi kita akan mencari semacam kanal-kanal apa ya penyelamat tadi ya untuk kita bisa mencapai supaya lembaga kita, rumah sakit kita tidak menderita karena ini ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan selagi bahwa potensi dana dari masyarakat masih banyak loh. 3% baru, kita harapkan 4%. Kalau tambah 1% dari GDP untuk kesehatan, itu berarti setara dengan kira-kira kalau 1% dari 17.000 ya, GDP kita, 17.000 triliun ya, 17.000 triliun ya. Itu 1%, itu berarti kira-kira 170 triliun. Ya, sekarang ini BPJS baru 150 triliun, jadi kita akan mendouble ya. Ya, tapi tidak semua untuk kuratif, sebagian adalah untuk preventif promotif. Nah, ini yang kita harus kejar juga dari masyarakat, dari kantongnya masyarakat. Ya tetap kita berharap pemerintah ya, tapi pemerintah kita itu bukan pemerintah yang kuat kayak di Swiss ataupun di negara-negara Skandinavia, karena mereka rasio pajaknya itu 30%, kita hanya 10%. Dengan GDP yang sangat tinggi di sana, kita beda sekali dengan di Swiss. Oke ya, saya kira ini semoga terus kita membahas hal yang membuat kita cerah ya, jangan sampai kita semua putus asa, kemudian ya nggak ada inovasi apapun juga. Ini, oke sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Laksono atas sharing dan masukan-masukannya terkait dengan inovasi pelayanan primer di rumah sakit. Kita mengambil studi kasus di Bangkok. Baik Bapak dan Ibu, sebelum acara ini ditutup, kita akan mendengarkan closing remarks dari Dr. Hanefi Jasri Mars FAS Qua yang merupakan Ketua Minat Manajemen Rumah Sakit Program Studi Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FKKMK UGM. Kepada Dr. Hanefi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, dalam closing statement ini perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa poin dari pertemuan ini. Yang pertama, Siriraj Edge Solution telah berhasil mengembangkan layanan primer berbasis preventif dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan baik teknologi maupun layanan kesehatan yang bersifat personal, serta pembiayaan yang berasal dari swasta. Ini sangat menarik sekali. Bapak Ibu, sebagai catatan, huruf H dalam Edge Solution itu sendiri berarti healthy, happy, dan holistik. Ya. Ini berarti rumah sakit dalam bentuk pelayanan primer di mall tersebut itu menekankan kepada satu preventif, ya, menjaga agar kita tetap sehat. Yang kedua, memastikan patient experience-nya, ya, memastikan para pasien dan pengunjung mendapatkan pengalaman yang baik, ya, sehingga mereka happy, senang. Dan yang ketiga, itu berarti mereka menekankan kepada pentingnya continuity of care berjalan dengan baik. Sehingga pendekatannya adalah pendekatan holistik, tidak saja nanti pada waktu pelayanan primer, tetapi kalau mereka butuh pelayanan sekunder atau tersier, mereka bisa merujuknya ke rumah sakit mereka sendiri. Bapak Ibu, webinar ini telah memberikan inspirasi dan juga strategi awal bagi Bapak Ibu untuk mengadopsi model serupa di Indonesia. Tapi itu perlu disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing wilayah yang memiliki perbedaan geografis, demografis, maupun sosial ekonomi kita masing-masing. Sehingga pelayanan serupa bisa kita wujudkan di berbagai kota di Indonesia, ya tentunya dengan strategi operasional yang bisa berbeda satu sama lain. Nah, hal ini sesuai dengan transformasi sistem kesehatan, di mana kita diminta untuk melakukan proses yang memerlukan kolaborasi lintas sektor serta dukungan dari berbagai macam pemangku kepentingan. Kalau belajar dari Rumah Sakit Siriraj, maka para pemangku kepentingan yang
terlibat itu minimal meliputi para pengelola rumah sakit, fakultas kedokteran, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyedia dana, serta para klinisi, serta juga yang penting adalah para pemilik, pengelola maupun regulator dari bangunan mal tersebut. Nah, ini yang perlu kita pelajari dan juga kita adopsi bagaimana mekanisme mereka berkolaborasi dan mendapatkan dukungan seperti itu. Untuk membahas lebih dalam, maka kami di MMR UGM akan melakukan berbagai macam kegiatan lanjutan, antara lain workshop yang akan dirancang untuk membahas secara teknis implementasi model layanan primer berbasis rumah sakit di Indonesia. Masuk, kami akan mengembangkan PPE atau program pengembangan eksekutif bagi para pimpinan rumah sakit untuk dapat mewujudkan pelayanan serupa. Akhir kata, saya mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Prof. Laksono, Pak Hanefi, dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang sudah berdiskusi dengan topik yang sangat menarik. Kami berharap webinar ini bisa memberikan inspirasi dan strategi yang relevan untuk pengembangan rumah sakit di Indonesia. Demikian rangkaian acara kita pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Kami kembalikan kepada Mbak Lia selaku MC. Baik, terima kasih Dr. Aras dan terima kasih juga kepada para pembicara kita pada siang hari ini, Prof. Laksono dan Dr. Hanefi. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta yang telah hadir dalam kegiatan sampai sore hari ini. Baik Bapak Ibu, saat ini kita sudah sampai kepada penghujung acara. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengakses materi dan reportase kegiatan hari ini, dapat diakses melalui website manajemenrumahtsakit.net, serta Bapak Ibu yang ingin mengulang kembali video kegiatan hari ini dapat diakses melalui kanal YouTube PKMK FKKMK UGM. Saya Lia mewakili seluruh tim yang bertugas pada sore hari ini. Pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam membawakan acara pada sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.